Selamat datang kembali di Skakmat, sebuah program di mana kita akan ngobrol-ngobrol biasanya dengan politisi, walaupun kali ini jatuhnya berbeda. Biasanya dengan politisi ngomongin politik sambil bermain catur, makanya namanya Skakmat. Dan ini adalah bagian dari alat promosi untuk Mens Rea Stand Up Comedy Tour yang sedang berjalan ke 10 kota nasional sebelum ditutup di Jakarta di Indonesia Arena tanggal 30 Agustus 2025. Tiket sudah habis untuk semua kota kecuali Makassar, Palembang, bisa dibeli di mensrea.id. Dan nanti yang di Indonesia Arena 30 Agustus penjualan tiket akan dibuka kembali tanggal 10 Mei 2025 jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Termasuk tiket live streaming ya seharga Rp300.000. Tapi kalau lu buka rekening Bank Saku, lu akan dapat kode promo dan lu dapat diskon 100.000, jadi tiketnya cuma Rp200.000. Nah, di hadapan gua adalah untuk kali pertama dalam 3 seasonnya Skakmat, kami menghadirkan seorang ustadz, seorang kawan juga ngerjain beberapa acara. Selamat datang Ustadz Felix Yao. Makasih Mas. Berarti aku bukan politik yang ikut Skakmat dong. Bukan politik yang, iya bukan. Jangan-jangan ini menjadi karir politikku kayaknya. Waduh, ngeri. Karir politik dimulai dari Skakmat. Dimulai dari Skakmat. Ustadz Felix Yao, terima kasih banyak. Sama-sama, makasih. Kita kenal lama sebenarnya. Iya. Ya, dan akhirnya makin kesini makin intens. Iya. Berkait juga dengan saya kembalinya di sini ngurusin Comika. Saya mau ngajak main catur. Oke. Selintas saja. Pertanyaan pertama dibuka di langkah catur pertama. Ketika permainan catur berakhir, saya punya kesempatan untuk nanya satu pertanyaan terakhir. Oh, luar biasa. Kadang-kadang berakhirnya karena emang kalah, kadang-kadang berakhirnya karena mesti dipotong waktunya karena udah terlalu berlebihan. Oke. Nah, Ustadz nyamannya main hitam, main putih? Aku Terserah ikut bebas. aja. Karena aku bukan pemain sebenarnya. Oh gitu. Iya. Mas mau yang mana? Mas biasa main apa sih? Putih atau hitam? Saya dibilang sama orang, si Panji ini, Ferry Irwandi waktu di sini bilang, saya perhatiin abang selalu pengen main sama putih. Oh gitu. Sekarang saya yang putih, gitu Oke, katanya. boleh. Saya nggak ngeh gitu, jadi Ustadz ngambil putih aja nggak apa-apa. Oh gitu. Nah, sambil kita setup, sambil saya setup juga pembicaraan kita ya. Ini Bedanya buat putih yang sama hitam apa sih? Duluan putih ya? duluan putih. Oke. Ini yang kayak gini pura-pura nih guys. Enggak serius. Pura-pura nih. Yang putih apa nih? Pura-pura nih. Soalnya kalau tiba-tiba di- 3 langkah Skakmat gue nih. Kalau apa namanya, kalau di Quran itu kalau pas Musa berhadapan dengan para penyihir, itu para penyihir yang duluan tuh. Oh. Berarti aku yang penyihirnya dong. Penyihirnya, Betul. iya. Yang nantinya akan bersujud. Tapi kayaknya jangan dibandingin sama saya juga deh. Kayaknya kurang cocok gitu, Ustaz. Nah, ini untuk nge-set, sorry, maaf. Untuk nge-setup pembicaraan kita biar yang lain ngerti kenapa ada seorang ustadz di program Skakmat. Jadi Indonesia itu adalah negara dengan umat muslim terbesar di dunia. Iya, untuk sekarang ya. Untuk sekarang. Oh iya, soalnya katanya Bakal disalib. oleh Kalau nggak India, Pakistan, Bangladesh. Pada Kalau tahun 2050. kalau nggak India, Pakistan, Pakistan, Bangladesh. Jadi 3 negara ini Iya. lagi pertumbuhan umat muslimnya. Betul. Jadi dari apa namanya surveinya Pew Research ya, the fastest growing religion on earth. Islam tuh. Ya, Islam 2000 apa namanya 2050 itu menjadi agama yang paling besar. 2050 menjadi agama yang sama besarnya dengan agama Kristen yang digabung jadi satu. Wow, interesting. Faktor apa tuh sekilas aja? Sekilas faktornya, kok aku jadi ada satu tambahan ya? Ini tuh kalau misalnya pion kita nyampe ke sana bisa Oke. dapat satu lagi. Aku pikir bisa diganti. Oh, tidak bisa. Nggak bisa. Enak sekali Anda. Faktor apa tuh? Selain bahwa emang Islam is the way. Faktor apa kira-kira? Katanya convert yang pertama. Yang kedua berkurangnya orang-orang yang tidak beragama. Lalu kemudian mereka harus milih salah satu agama. Lalu kemudian yang paling besar adalah jumlah anak. Itu yang paling besar. Yang paling berpengaruh. Khususnya orang-orang Afrika rata-rata anaknya katanya lebih daripada 6 anaknya. Orang Afrika. Yang berikutnya adalah imigran. Nah, makanya Islam kayak apa ya? Kayak misalnya mereka sangat thriving di Eropa, thriving di Amerika dan segala macam. Nah, itu salah satu imigran dan punya anak banyak. Aku pernah baca satu meme bagus tuh di Instagram. Ada kata ikan matahari namanya. Ikannya ini males, gede, dan kalau pas dimakan juga rela aja nih sama ikan yang lain. Nah, terus ditanya kenapa dia nggak punah? Cuma satu jawabannya. Karena setiap kali dia bertelur itu bisa jutaan anak. Nah, jadi kalau Anda nggak pintar, Anda nggak hebat, minimal Anda punya banyak anak. Oke, balik ke konteks pembicaraan. Jadi gue tuh selalu merasa kayak ini pertanyaan besar yang pengen gue coba untuk cari tahu. Sebenarnya dengan asumsi Indonesia bukan negara Islam, maunya masyarakat Islam Indonesia itu
Indonesia itu seperti apa? Itu sebenarnya pertanyaan besarnya, Oke. Ustadz. Karena kalau saya kan di New York kan saya banyak cerita soal Indonesia. Ya. Yang paling mengejutkan mereka itu setiap kali mereka tahu fakta bahwa kita banyak sekali, salah satu yang untuk saat ini masih yang terbesar di Ya. dunia, tapi bukan negara Islam. Betul. Hampir semuanya menanyakan kok bisa. Iya. Nah, ini kan kok bisanya kan sebenarnya kan komitmen founding fathers. Betul. Tapi seperti yang kita tahu, kita mah realistis saja. Apa yang disepakati sama founding fathers bisa aja berubah, Benar. bisa aja berubah. Kan kesepakatan ya. Betul, kan kesepakatan. Kesepakatan bisa berubah. Ya. Makanya ada amandemen dan segala macamnya terkait undang-undang dasar. Nah, kesepakatannya adalah bahwa Indonesia bukan negara Islam. Dan kalau kita belajar sejarah, dan gue yakin Ustadz juga banyak baca sejarah, kita tahu bahwa pertentangan itu, bahwa Indonesia bukan negara Islam, udah ada dari zaman dulu. Benar. Negosiasi terjadi di zaman dulu. Di salah satu pidato favorit saya itu pidato ketika Bung Karno menjelaskan konsep Pancasila. Pidato itu kalau kita baca baik-baik, itu lagi nego sama kalangan Islam. Ya. Yang dalam bahasa Inggris bukan? Campur-campur dalam bahasa Indonesia sebenarnya, tapi ada banyak bahasa yang dia pakai. Tapi di pidato tersebut dia bilang bahwa kalau emang lu pengen Indonesia jadi lebih Islami, ya perjuangkanlah lewat jalur politik. Ya, benar. Itu berarti setelah merdeka berarti ya. Betul. Sebelum sidang konstituante. Betul. Oke. Nah, tapi nyatanya apa yang founding fathers kita inginkan terus mendapatkan pertentangan. Ya. Dalam sejarahnya kita sering mendengarkan pemberontak disebutnya. Betul. Ada banyak tuh pemberontakan yang pengen bikin ya DITII, terus gitu PRRI Permesta dan namanya ada terus, pertentangannya ada terus sampai sekarang. Iya, betul. Kalau dulu waktu gue SD SMP, Ustadz, gue ngeliat mereka sebagai penjahat. Siapapun yang nggak sepakat sama NKRI harus dihapus dari muka bumi. Iya. Makin dewasa, makin paham konteks, kita tahu bahwa kadang-kadang pemerintah suka pakai label yang mereka pengen aja untuk menjatuhkan lawan politik. Betul. Bahkan di era gue mendewasa, Pancasila dipakai sebagai alat. Oh, lu nggak Pancasila banget berarti lu musuh negara gitu. Nah, sampai dengan hari ini ada kekagokan dan semua yang nonton konten gue tahu bahwa ini keresahan utama gue. Ada kekagokan antar masyarakat Indonesia akan gimana baiknya hidup bersamaan. Si minoritas merasa yang Islam ini banyak maunya, padahal kan udah mayoritas gitu. Kalau banyak nuntut sih, kalau tersinggung banget sih sama azan. Kalau misalkan gue protes, kenapa kalau gue protes azan lu marah banget? Give us this win lah gitu. You already win gitu. Pada saat yang bersamaan, teman-teman umat muslim juga ngerasa gue hidup di negara yang umat gue tuh berapa? 80%? Kita 80% lebih masih. Iya, 80% lebih. Tapi kok gue gak ngeliat ini kayak mencerminkan itu ya? Iya. Gitu. Nah jadi pertanyaan nih. Di antara banyak orang yang bisa gue tanya, Ustadz Felix salah satu jadi opsi utama. Karena bukan cuman saya relatif lebih dekat sama Ustadz Felix, lebih sering ketemu, tapi Ustadz Felix juga paham politik. Dan aku nggak langsung marah ya? Hah? Iya bener aja. Ada yang memang responnya langsung, apa-apaan Anda? Iya, gitu. betul. Nah tapi Ustadz Felix juga punya buku, walaupun gue nggak baca, tapi gue ngeliat buku-bukunya Ustadz Felix, memang pembahasan tentang politik tuh atau Islam dalam keseharian itu hadir kayak makasih tadi dikasih buku Islamisme, terus terutama yang khilafah remake gitu, itu akan jadi dasar pembicaraan pertama kita. Jadi silakan langkah catur pertama. Gini dulu ya, langkah catur pertama. Nanti gue buka pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama gue adalah, Ustadz Felix itu punya keresahan apa terkait Pancasila dan demokrasi? Iya. Dulu, gue kasih, remis dulu ya. Iya. Dulu gue pernah wawancara Ustadz Felix di program Provokatif Radio. Lama banget tuh. Iya, 2000, lama banget sih. Iya, zaman Twitter lah. Iya, 2008-2009 lah. Dulu ada konteks yang gue nggak tangkep. Ketika gue lagi bacain pertanyaan-pertanyaan yang masuk, terus ada yang nanya, tanya dong sama Ustadz Felix soal Pancasila. Terus gue nanya sama Ustadz Felix, emang kenapa soal Pancasila? Ustadz Felix bilang, enggak itulah segala macam. Belakangan setelah itu gue tahu Ustadz Felix nggak setuju. Iya, seolah-olah aku anti Pancasila ya. Iya, itu yang gue tangkep. Gue langsung, aduh gue nggak tahu lagi konteksnya. Tahu gitu gue dalemin kemarin. Iya, Walaupun mungkin akan awkward karena kita belum temen waktu itu ya, baru kenalan doang. Nah sekarang
penjelasan utamanya mungkin. Oke, aku buka dulu dengan premis tadi. Itu kan premis bagus banget ya. Bagaimana relasi antara agama dan negara sebenarnya. Nah, pertama-tama aku jelasin dulu bahwasanya memang Islam ini adalah agama yang unik. Saking uniknya, maka ada banyak sekali konsekuensi daripada orang berislam yang mungkin nggak ada di agama yang lain. Contoh misalnya ya, Islam itu ngatur semua permasalahan. Mulai dari dia masuk WC sampai dengan bagaimana cara orang berkeputusan ketika dia hidup bernegara. Nah, itu semua adalah diatur di dalam Islam. Maka beda juga tuntutan misalnya antara orang beragama Islam dengan tuntutan orang yang mungkin tidak beragama Islam. Misal contohnya kayak gini ya. Bagi seorang Kristen mungkin dia fine aja ketika misalnya hidupnya diatur oleh sistem kapitalisme misalnya. Atau di Cina mereka diatur dengan sistem hybrid ya antara kapitalisme dan sosialisme. Atau bahkan sosialisme murni misalnya di Korea Utara. Misalnya itu mereka fine-fine aja misalnya. Karena di dalam agama mereka juga nggak nuntut untuk misalnya diatur dengan sistem ekonomi Kristen misalnya. By the way mungkin juga mereka punya konsepnya bisa jadi, tapi bagaimana terus kemudian mereka wajib atau tidak untuk diatur secara itu mungkin tidak. Nah, itu adalah hal-hal sederhana. Nah, sehingga konsekuensi ketika seseorang berislam itu bisa dibagi menjadi 3 ranah sebenarnya. Nah, ada ranah individual yang sama sekali tidak memerlukan negara ataupun kekuasaan. Ada ranah komunitas atau ranah jamaah lah ya. Yang jamaah ini sebenarnya juga hampir-hampir tidak perlu juga keterlibatan pemerintah atau orang yang punya otoritas. Nah, tapi pada satu titik natural daripada Islam, alamiahnya Islam, dia memerintahkan juga ada ranah yang ketiga. Nah, ini yang sangat berhubungan banget dengan yang namanya kepemimpinan atau pemerintah. Karena nature-nya Islam di sini akhirnya contoh misalnya ya. Rasul mengatakan gini, kalau kalian berjalan bertiga, maka pilihlah salah seorang jadi pemimpin kalian. Karena dalam perjalanan bertiga itu pasti ada konsekuensi-konsekuensi di mana harus keputusan itu dibuat. Contoh misalnya, kita jalan bertiga di satu mobil misalnya. Siang hari sudah muncul, lantas kemudian ada orang yang nanya, kita makan apa ya? Atau bahkan ada orang mungkin mikir, kita makan atau enggak ya? Nah, yang mutusin harus satu. Nah, dalam konteks itu alamiahnya Islam akhirnya ke titik itu tuh, memerlukan namanya kepemimpinan. Maka ketika orang itu 3 doang aja, dia terus kemudian perlu pemimpin, apalagi orang itu kemudian lebih daripada 3. Misalnya dalam kasus Indonesia 275 juta. Maka harus ada pemimpin yang mengatur bagaimana agar ini semua berjalan dengan baik. Nah, jadi nature-nya Islam memang dia memerlukan seperti itu, akan menuntut sampai di titik itu. Nah, kalau kita bicara tentang nature-nya Islam seperti itu, berarti pasti Islam punya aturan terhadap bagaimana ketika seseorang tuh misalnya 275 juta berkumpul jadi satu. 3 orang aja punya, apalagi terus kemudian berkumpul jadi satu. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan polemik dari dulu sampai dengan sekarang. Tapi yang menarik adalah kita nggak usah bahas Islam dulu deh. Polemik ini pertanyaan ada nggak di negara-negara yang lain? Jawabannya pasti ada. Meskipun polemiknya tidak tergabung dengan agama. Nah, menjadi menarik ketika agama Islam menggabungkan antara kehidupan beragama dengan kehidupan berpolitik atau bernegara. Maka konteksnya jadi seolah-olah agama mengatur politik. Padahal yang lain tanpa terus kemudian mereka melibatkan agama tetap aja mereka harus berpolitik kan. Atau mereka juga tetap aja harus misalnya bernegara. Nah, bedanya adalah Islam mengatur, kalau yang lain mungkin konsekuensi logis doang. Misal kayak gini ya. Sejarah mencatat ada nggak sih agama dalam tanda kutip itu yang terlibat dalam kegiatan politik sampai bernegara? Jawabannya ada. Misal kalau kita ingat zaman dulu ada namanya The Holy Roman Emperor. Jadi kekaisaran Romawi suci di mana pemimpin tertingginya adalah paus. Nah, pada saat itu berarti mereka juga sebenarnya berpolitik. Bedanya dengan Islam adalah di dalam agama mereka tidak menyuruh untuk seperti itu. Di dalam Islam bahkan pergi bertiga aja disuruh. Oke, kalau gitu kita masuk kepada pertanyaan tadi. Nah, kalau gitu bagaimana sistem yang ideal? Kita mulai dulu dengan Pancasila. Apa tanggapanku tentang Pancasila? Tanggapanku sangat sederhana sebenarnya. Tanggapanku adalah Pancasila itu kita nggak bisa protes sama sekali dengan Pancasila. Kenapa? Aku pernah mengajukan pertanyaan yang sangat sederhana. Gimana caranya orang nggak suka dengan Pancasila? Itu jawabannya gimana kira-kira? Gimana caranya orang jadi nggak suka sama Pancasila? Iya, bisa nggak suka dengan Pancasila? Gimana cara? Contoh kayak gini ya. Kalau ada orang nggak suka dengan pembunuhan misalnya, wajar. Kenapa? Karena kamu melukai orang. Padahal orang itu misalnya bisa kamu kasih solusi yang lain selain misalnya mereka dilukai. Bisa jadi kamu nasihatin dia, bisa jadi kamu misalnya kurung dia, atau apapun selain dibunuh. Tapi setidaknya masih ada diskusi atau diskursus bahwasanya kita nggak suka dengan Pancasila. Ada orang bilang bagaimana koruptor itu kita perlakukan? Apa kita bunuh mati ataukah kita terus kemudian maafkan atau kemudian kita hukum sampai dia jera ataukah seperti apa? Itu ada diskusinya. Nah,
pertanyaanku gini, gimana caranya orang nggak suka atau nggak setuju dengan Pancasila? Itu hampir nggak mungkin. Ya agak susah karena sebenarnya apa yang diamanatkan dalam Pancasila Betul. itu sebenarnya diinginin sama semuanya. Benar. Semua pengen itu, pengen Betul. keadilan sosial, pengen negara. Nah, mungkin poin paling jadi pembahasan abadi adalah poin pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kalau gitu aku sedikit bahas gini ya. Aku spill dikit apa yang membuat pertanyaan itu muncul. Apa yang membuat pertanyaan bahwasanya apakah Islam itu kompatibel dengan Pancasila atau aku secara pribadi yang dianggap wakil daripada Islam sehingga dianggap tidak kompatibel kepada Islam. Jawabannya begini. Karena orang-orang Muslim, beberapa orang-orang Muslim, bukan orang Muslim sorry, beberapa orang Muslim menganggap bahwasanya ketika mereka menjadikan satu aturan selain aturan Allah, maka itu adalah togut. Jadi ini ada anggapannya. Beberapa orang Muslim beranggapan ini ada Islam, ada selain Islam. There is no in between. Kalau kamu tidak Islami, berarti kamu termasuk yang tidak Islam. Berarti ini aturan Allah, ini selain aturan Allah. Nah, berarti kalau Pancasila ini bukan aturan Allah, it means kamu sedang menyembah pada sesuatu yang togut atau menuruti pada sesuatu yang togut. Togut itu apa? Togut itu adalah sesuatu yang diseru selain Allah. Itu berarti togut. Ya gampangnya adalah sesuatu yang salah parah lah pokoknya. Karena kalau sudah menyembah pada togut itu sama aja menjadikan orang itu sudah kayak keluar daripada Islam. Nah jadi diskusinya di situ sebenarnya. Diskusinya adalah apakah Pancasila ini adalah togut? Kan gitu kan ya. Apakah ketika kita contoh nih misalnya kita menjadi seorang Indonesia, apakah auto kita menjadi sesuatu yang atau seseorang yang tidak Muslim? Nah itu pertanyaannya. Atau misalnya bisa nggak sih sebagai kita menjadi seorang Muslim yang taat sekaligus menjadi seorang yang Indonesia seperti itu. Nah jadi pertanyaannya di titik itu. Kalau aku menjawabnya, aku bilang kayak tadi di titik mana terus kemudian Pancasila ini digolongkan menjadi togut misalnya. Karena aku nggak melihat ada sesuatu yang problematik pada Pancasila. Karena Pancasila ini nggak mungkin orang nggak suka disuruhnya yang baik-baik. Sama kayak ada orang Palembang ketika disuruh pergi ke kan salah satu yang belum penuh di Palembang di Mensreani. Betul. Kayaknya itu tujuan kenapa aku hadir di sini. Dan aku bawain pempek tadi ke Mas. Benar. Mas Panji. Dan itu betul. Nah, Pempek kebetulan. Supaya orang Palembang ngerti kenapa mereka perlu datang ke Mensrea kan gitu kan ya. Nah. Ketika orang Palembang misalnya memesankan pada anaknya untuk keluar, mereka pesan dua, nak jangan lupa sembayang. Yang kedua, jangan lupa bawa pisau. Oh enggak itu kan ya, jangan lupa sembayang. Dan jangan lupa untuk berbuat baik sama orang misalnya. Artinya itu kan adalah sebuah nasihat yang sederhana yang kita nggak mungkin debat gitu kan ya. Karena orang tua ngomong seperti itu. Atau ada orang tua ngomong begini, nak kamu kan seorang muslim ya. Tapi menurut saya, menurut orang tua kamu tuh mbok ya jangan terlalu emosi. Kamu tuh mbok ya kalau punya uang menabung. Dan kalau kamu ketemu orang, jangan mudah percaya sama orang. Apakah kita lantas mengatakan pada orang tuanya, ini orang membuat aturan dan hukum selain hukum Allah. Tentu tidak. Harusnya dia muslim. Nasihatnya harusnya jangan lupa sholat 5 waktu. Lalu kemudian berzakatlah ketika punya uang. Nggak gitu dong. Nah itu pandanganku terhadap Pancasila sih. Jadi nggak mungkin didebat Pancasila itu. Gitu sebenarnya. Iya artinya dengan ini karena gue tidak sepintar yang ada sangka, saya mau menyimpulkan sekali membantu Anda juga. Intinya adalah kalau emang Pancasila lu anggap togut, berarti nasihat orang tua lu untuk togut itu juga. lu anggap togut, padahal kan belum tentu. Benar. Iya dan juga nggak tahu ya, apa cuman gue yang mikir kayak gitu, tapi rasanya enggak deh. Tapi orang tuh ngeliat Pancasila tuh kayak hukum. Iya, benar. Padahal Pancasila itu nilai. Menurut saya cita-cita bahkan. Oh ya, value lah. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu tuh untuk dikejar. Benar. Kita mesti mencapai itu. Benar. Bukan berarti ada Pancasila, udah. Benar mana banget. keadilan sosial? Ini Benar. kan, persatuan Indonesia. Itu kan bukan berarti kita udah bersatu. Itu sesuatu yang kita tuju. Jadi, kalau menurut saya, sekarang saya jadi ngerti. I already love this talk show. Saya jadi ngerti bahwa Pancasila tuh nggak mungkin dipertentangkan sama Islam. Ataupun yang lain. Iya, dia asas. Walaupun dia, saya ngerti, dia sering di market sebagai asas. Iya. Karena tentunya di era-era Orba, udah lu pegang ini aja, lu ngapain sih yang aneh-aneh. Betul. Tapi kan kalau kita cermati dalamnya, apalagi kita pelajari butir, itu tuh non-existent, nggak terjadi sekarang. Nah kalau misalkan kita ngeliat Pancasila sebagai cita-cita, berarti kan nggak berseberangan gitu. Nggak berarti mesti melawan Islam gitu. Betul. Kita bisa melakukan apa yang diperintahkan Allah, menghindari apa yang dilarang, dengan tetap punya cita-cita tadi. Tapi menariknya, setiap orang tuh memang perlu identitas. Ya betul. Dan karena setiap orang tuh perlu identitas, maka identitas inilah yang dijual untuk tadi. Ketika dia punya masalah-masalah atau ingin kemudian untuk menjatuhkan lawan politiknya, maka dia akan menggunakan identitas itu. Atau cara gampang gini, label sosial. Itu yang paling gampang. Label sosial ini ada dan akan terus-menerus akan ada. Contoh kayak gini ya. Kalau orang muslim menjadikan label sosialnya adalah Allah dan selain Allah,
Atau misalnya togut dan Allah misalnya dalam hal ini misalnya kalau misalnya kamu setuju dengan Allah berarti kamu orang taat, kalau kamu nggak setuju dengan Allah berarti kamu orang togut. Dalam hal ini Pancasila oleh segelintir orang muslim ini dikatakan sebagai menyembah kepada togut. Ternyata negara juga punya cara itu untuk melabel orang lain yang tidak sesuai dengan dia. Dan ini bukan masalah tentang masalah tadi cita-cita, bukan masalah tentang value, tapi ini cuma masalah politik aja atau sekadar simpel lawan politik aja. Ternyata negara juga melakukan versi kafirnya sendiri. Betul. Paham gak sih maksudnya? Betul. Jadi contoh gini ya, ketika ada seseorang melabel bahwa aku adalah muslim, sehingga kalau kamu tidak setuju dengan aku, berarti kamu bukan muslim, itu sudah menjadi satu masalah. Karena dia menjadikan Islam sebagai diri dia atau diri dia sebagai perwakilan daripada Islam. Ternyata pemerintah juga melakukan itu. Betul. Jadi mereka mengatakan, saya Indonesia, saya Pancasila. It means kalau kamu berbeda dengan aku, Betul. kamu diragukan Pancasilanya dan kamu diragukan Indonesianya. Betul. Nah menurutku jadi ini sama sih. Nah ini terjadi pada relasi antara agama dan negara. Jadi bukan hanya segelintir orang-orang muslim yang punya masalah dengan itu, tapi ada juga orang-orang yang dianggap negarawan yang ternyata memakai cara yang sama. Jadi menurutku cuma beda kelompok aja sih, tapi cara pikirnya sama gitu Betul, kan ya. betul sekali. Akhirnya mereka bilang bahwa agama nggak bisa coexistence dengan dengan negara. Kalau kamu misalnya mau beragama, berarti kamu tidak akan jadi Indonesia selama-lamanya atau kamu tidak akan jadi orang yang berbakti pada negara selama-lamanya, lu pasti nggak cinta Indonesia. Tapi kalau kamu mau cinta Indonesia, jangan pakai selain daripada apa yang aku tentuin. Iya, betul. Menurutku nggak fair sih. Dan ini juga sudah kita lihat bukti-buktinya di buku pelajaran lu dari zaman dulu. Ya. Itu yang terjadi tahun 65. Betul. Pokoknya gua mau membantai, membunuh argumen gua adalah Pancasila. Betul. Ini orang-orang ini anti Pancasila, jadi gua punya hak untuk ngelakuin itu. Benar. Di Pilpres pun Itu dilakukan. itu dilakukan berkali-kali dan gua ngeliat itu juga. Oke, jadi sebenarnya kita ngerti bahwa ada orang di Indonesia yang gua anggap bukan jangan kita gunakan kata kesulitannya. Mungkin masih perlu diajak diskusi untuk memahami sebenarnya Pancasila itu apa sebenarnya. Nggak ada yang mengajak lu untuk menyembah Pancasila. Betul. Ya, Di Indonesia ada segelintir umat muslim yang seperti itu. Ya. Yang memang harus diajarin. Tapi ini berkaitan gini Mas. Jangankan sampai pada level Pancasila ya Mas ya. Aku sering bertanya-tanya ketika aku sudah masuk Islam. Sebenarnya mana yang lebih harus kita tangani atau kita atasi terlebih dahulu? Apakah sikap orang-orang muslim dalam memandang sesuatu di luar Islam? Ataukah sikap orang muslim dalam memandang muslim itu sendiri? Menurutku yang kedua lebih parah. Iya. Karena sikap itulah yang nanti akan melahirkan banyak problematika yang lain. Karena jangankan mereka bisa punya sikap baik terhadap Pancasila ya. Mereka punya sikap baik terhadap muslim aja udah nggak punya. Iya. Nah, itu problematika sih menurutku. Jadi contoh kayak gini ya. Dibandingkan dengan orang-orang yang bukan muslim pun kayaknya ya lebih mudah tuduhan-tuduhan itu disematkan kepada orang-orang muslim dibandingkan orang yang bukan non-muslim. Karena setidaknya mereka lebih takut ketika mau menyematkan tuduhan itu pada orang-orang yang bukan muslim. Atau mungkin kita tuh karena punya mental terjajah ya. Mungkin karena kita menganggap bahwa sesuatu yang di luar kita tuh senantiasa lebih baik daripada kita. Termasuk dalam hal yang bukan Islam misalnya. Maka seolah-olah kalau orang-orang yang bukan Islam salah, ataupun mereka misalnya agak kurang ajar, mungkin itu lebih bisa dimaklumi loh di Indonesia daripada orang muslim yang salah. Betul. Contoh ya, bule misalnya. Bule tiba-tiba datang pakai kaos terus kemudian mereka datang ke masjid. Orang-orang bilang, ya udahlah, bukan Islam ini. Bule. Ya, tapi kalau ada orang muslim misalnya kayak gitu, langsung bisa diusir, lu kayak apa? LGBT misalnya ya, kemarin aku ngobrol dengan LGBT. Ada orang-orang yang bule, misalnya mereka, taruh bule artis ya, mereka disambut loh datang ke masjid karena ini adalah dakwah kepada mereka. Tapi begitu terus kemudian mereka ngeliat ada orang muslim yang misalnya LGBT dan LGBT ini taruh dia mau sholat. Yang kita masalahin kan tindakan LGBT-nya kan, bukan dia mau sholatnya kan. Harusnya kan ketika dia datang ke masjid dia diterima dong. Tapi itu kan ternyata kan tidak. Orang artinya lebih menurutku ya toleransi terhadap yang bukan Islam itu jauh lebih baik menurutku daripada toleransi antar umat beragama. Antar umat muslim. Tapi itu kan bentuk kekritisan kita terhadap kita sendiri kan. Betul. Ya. Tidak berarti itu salah kan? Yang mana? Yang kita lebih kritis terhadap umat Islam sendiri. Menurutku in a way itu problem. Karena gini misalnya, contoh gini ya. Kalau aku nggak pernah ketemu dengan Mas Panji, atau Mas Panji nggak pernah ketemu dengan aku, maka kita akan punya lebih banyak cara untuk tidak memahami satu sama lain. Betul. Tapi kalau kita ketemu satu sama lain, lebih sering, lebih kerap, maka kita akan mengembangkan toleransi yang lebih panjang atau lebih banyak. Apalagi kalau aku hidup dengan satu orang, misalnya contoh saudaraku misalnya, aku ngerti dia ngapain aja. Kalaupun andaikan dia melakukan sesuatu yang di luar daripada pola yang aku tahu tentang dia, aku akan berpikir begini.
pasti ada sesuatu yang dia tuju. Karena aku hidup sama dia sudah misalnya 50 tahun, aku tahu nilai-nilai yang dia punya, mesti ada sesuatu yang pengen dia raih dari sini. Orang akan lebih mudah mengerti. Maka aku bilang in a way problematika itu, in a way sikap kayak gini menjadikan problem bagi umat muslim. Kenapa? Contoh kayak gini ya. Kalau misalnya aku adalah seorang muslim, lalu kemudian dia juga seorang muslim, ini kejadian nyata nih, ada yang nanya sama aku, kenapa acara Escape kemarin misalnya ya, ngundang orang yang gak kerudungan? Itu kan buka aurat. Padahal kalau misalnya ada orang yang lain melakukan hal yang sama dan itu adalah saudaraku dan aku kenal dia dan aku misalnya satu kelompok dengan dia atau aku sudah ngerti bagaimana pola pikirnya dia, aku akan mikir begini, masih ada sesuatu yang pengen dia ambil. Yang kedua, ini halal atau haram? Harusnya aku juga tahu kan ya. Nah setelah aku sudah tahu itu, maka itu mengembangkan sikap toleransiku kepada dia. Nah ini aku khawatirkan ketika di dalam aja ini nggak difahami, apalagi kemudian keluar. Sikap ini makin menjadi ekstrim. Nah, jadi contoh seperti dia melihat Pancasila. Kenapa dia nggak bisa berpikir begini? Emang Pancasila itu apa sih yang bertentangan dengan Islamnya? Gitu misalnya. Kita nggak usah bahas misalnya ada orang bahas ini ayat Qur'annya ini, sila pertama. Ini ayat Qur'annya ini, sila yang kedua dan segala macam. Sesederhana orang tadi ngerti bahwa saya ada orang tua mesenin anaknya ketika pergi keluar kota dengan nasihat-nasihat tertentu. Misalnya ini 5 hal yang harus kamu pegang dalam hidupmu misalnya. Kan tidak menjadikan dia seorang yang bukan muslim toh. Gitu kan ya. Dan setiap orang tahu anaknya masing-masing pasti memberikan nasihat-nasihat yang berbeda. Sedangkan agama kita udah tahu. Atau sama seperti ada orang gini, ditanya, Ustadz rekomendasi buku yang Ustadz sampein apa? Oh kayaknya lu harus baca Harry Potter deh. Terus kemudian tiba-tiba ada orang komentar, Astagfirullahaladzim, masa Harry Potter sih? Itu kan buku sihir. Quran dong. Lah lu yang gila, masa lu bandingin Quran sama novel kan itu kan ya. Quran kan sudah wajib itu maksudnya untuk dibaca. Lah kalau Harry Potter kan rekomendasi kita misalnya. Ya misalnya contoh kayak gitu sih. Pengen diskusi lebih dalam mengenai relasi tadi ya. Ustadz udah maju ya? Udah. Saya mesti hati-hati nih Ustadz, soalnya di awal-awal saya suka blunder. Itu aku tunggu. Mau ngapain Anda ini? Mau ngapain Anda ini? Ya udah, kita begini dulu aja deh. Oke, saya pengen ngomong soal demokrasi. Keren banget. Oke. Saya pengen ngomong soal demokrasi. Tapi sebelum itu, karena demokrasi ini adalah sistem. Ya. Saya pengen juga mendalami, karena harus saya akuin saya nggak mendalami. Saya pengen mendalami sebenarnya sistem yang tersedia di Islam itu apa. Oke. Dan ini saya rasa ini pasti sempat muncul dalam pembicaraan membangun Indonesia di awal. Sebenarnya ada apa aja sih pilihannya? Untuk umat muslim sebenarnya apa? Menarik. Karena yang aku publis adalah aku nggak suka dengan demokrasi. Itu jadi, yang aku publis. Nah, jadi orang salah mengartikan bahwasanya Felix tidak suka dengan demokrasi, maka dia pasti tidak suka dengan Pancasila. Padahal Pancasila itu bukan demokrasi, kita sudah sampaikan tadi dan kita sudah sampai di titik itu. Demokrasi menariknya adalah ketika aku baca tentang demokrasi. Demokrasi ini ternyata adalah reaksi terhadap satu kondisi yang namanya tirani. Dan tirani ini adalah ujung daripada oligarki. Jadi ketika orang sudah orang sebenarnya aku pikir semua orang baik sih pasti ya. Dan ketika di Yunani pada awalnya mereka membuat satu sistem kepemimpinan, pasti sistem kepemimpinan ini untuk mengakomodasi banyak orang. Tapi in a way di satu titik pasti yang namanya power tends to corrupt. Maka mereka bentuk absolute power itu dalam bentuk oligarki. Dan oligarki ini ujungnya adalah tirani ketika satu orang yang memegang semua kekuasaan. Dan itu kita lihat dalam sistem demokrasi manapun. Nah, jadi artinya ketika sudah terjadi tirani. Artinya ketika demokrasi bukan berarti itu hilang. Gitu bukan berarti itu hilang. Nah, ini ceritanya kenapa tidak hilang nih. Nah, ketika tirani ini terjadi, maka orang mikir gimana caranya rules by few atau rules by one ini diganti oleh rules by many. Karena mereka menganggap kalau satu orang kita sudah kelihatan seperti apa rusaknya, kalau sudah beberapa orang kita sudah tahu seperti apa rusaknya, maka harusnya kita bagi-bagi kekuasaan ini. Karena bagi mereka kekuasaan adalah sesuatu yang pasti merusak. Maka kekuasaan ini tidak boleh terkumpul pada satu orang. Harus dibagi rata. Rules by many. Maka muncul demokrasi. Demokrasi adalah sistem kepemimpinan di mana semua itu berbagi kekuasaan lewat proses yang namanya adalah perwakilan. Karena pada saat itu dunia udah semakin banyak dan nggak bisa menentukan oleh semua orang. Nah, yang menarik adalah Socrates di masa itu udah protes. Pas lagi ya Socrates protes gitu kan ya. Wah, Socrates, protes Socrates. Dan Socrates ini bilang sesuatu yang sangat jelas sekali. Demokrasi itu sudah punya bawaan cacat. Jadi kalau misalnya dia adalah sebuah produk, maka produk ini sudah punya cacat yang nggak bisa diperbaiki. Apa kata Socrates? Demokrasi tidak mungkin memfasilitasi pemimpin yang muncul dengan skill. Itu kata Socrates. Lalu dia ngasih contoh. Contohnya adalah kalau kita berada di satu kapal, anggaplah ada 30 orang, maka siapa yang kita pimpin daripada kapal ini yang 30 orang ini menjadi kapten? Pertanyaannya kata dia adalah apakah yang ahli
navigasi, pelayaran, ngelihat bintang dan segala macam, bisa ngatur orang, atau mereka yang populer? Jawaban orang semuanya sama. Kita pilih yang mereka yang skillful dong. Tapi ternyata Socrates bilang demokrasi memfasilitasi the one that popular, bukan the one with skills. Dan ini yang kita lihat. Makanya kita tahu kalau misalnya aku kemarin ketika ngobrol dengan Pak Anies, Pak, Bapak tuh nggak desain untuk sistem ini. Karena sistem ini nggak memfasilitasi orang yang skillful. Meritokrasi itu nggak ada sebenarnya. Kecuali kata Anies, jadi menurut Anda saya nggak populer. Jadi, tapi bagus sarannya. Bagus sarannya. Sarannya adalah sarannya gini, demokrasi harusnya dibagi dua. Ada proses pengajuan, ada proses pemilihan. Proses pengajuan harusnya meritokrasi dan proses pemilihan harusnya adalah popularitas. It's okay, dan itu yang disarankan oleh Socrates. Socrates bilang dalam sistem demokrasi murni itu nggak bisa orang-orang skillful terpilih. Terlalu chaos itu. Maka harusnya katanya Socrates, kalau nggak salah ngutip, demokrasi hanya privilege bagi orang-orang yang paham. Atau hanya privilege bagi orang-orang yang the knowledge one. Jadi katanya kalau orang punya knowledge, baru dia boleh terus kemudian ikut dalam demokrasi. Tapi kita kan nggak gitu. Sistem kita adalah demokrasi itu untuk semua orang. One man, one vote. Makanya ada orang yang nggak ngerti apa-apa tentang bangunan misalnya. Dia bisa nge-vote bagaimana cara bangun satu bangunan. Nah itu problematika awal di dalam demokrasi. Oke. Nah ketika terus kemudian Socrates protes dengan demokrasi ini, dia akhirnya meninggal juga di tangan demokrasi kan. Ketika akhirnya dia harus protes pada sesuatu keputusan pemerintah yang menuduh dia, lalu kemudian dia tahu dia bakal mati di situ, tapi tetap terus kemudian dia hadir, tapi dia membawa satu murid Aristoteles untuk terus kemudian menulis apologianya itu tentang pembelaan diri dia. Kenapa dia terus kemudian nggak setuju dengan sistem seperti ini? Itu kematian para nabi tuh menurutku, keren banget tuh, kematian dengan cara para nabi, die with style gitu kan ya. Nah kalau kita bahas lagi tentang demokrasi, ternyata problematikanya sampai sekarang sama. Nah demokrasi ini ternyata setelah di zaman Socrates dikritik, ternyata memang benar-benar gagal karena sejarah mencatat setelah itu Roma yang melanjutkan kepemimpinan Yunani itu tidak berbentuk lagi seperti parlemen atau senat, tapi berbentuknya seperti apa? Berbentuknya memang seperti tirani, gitu kan ya. Atau bahkan di ujung-ujung daripada revolusi pun Prancis kita tahu bahwasanya Napoleon Bonaparte itu gelarnya adalah kaisar, gitu kan ya. Artinya itu jelas-jelas bukan demokrasi kan, gitu kan ya. Tapi kan itu juga karena sosok otoriter ini yang nggak pengen ada demokrasi. Karena dia, menurutku ya, kalau aku jadi, aku menempatkan diriku dalam sepatunya Napoleon ya. Karena bagi dia gini, demokrasi itu tidak cocok untuk sekarang. Karena kita tahu bahwa sistem kepemimpinan itu bisa jadi berubah-ubah. Dalam satu titik di mana harus cepat keputusan dibuat, tidak usah ada diskusi dan segala macam. Dia yang paling paham di lapangan, dia pikir aku bisa melakukan lebih baik daripada demokrasi. Dan harusnya kan oke. Gampangnya gini deh. Menurutku gini, kenapa dui fungsi TNI itu ditentang sama orang-orang Indonesia, tapi multifungsi damkar itu diokekan sama orang-orang di seluruh Indonesia? Jawabannya sederhana, trust. Betul, kepercayaan. Kepercayaan. Kalau orang sudah trust dengan damkar, memang dia bisa ngapa-ngapain. Kenapa damkar nggak dikasih kerjaan lebih? Dan orang nggak ada masalah dengan itu. Tapi ketika TNI, orang bukan masalah dengan TNI itu dui fungsi atau tidak dui fungsi, tapi mencurigakan, gitu kan ya. Jadi kenapa lu harus rapat diam-diam? Kenapa draftnya sampai sekarang sampai sekarang nggak pernah ada ya? Belum Pernah ada. Belum. Bahkan tapi semenjak udah ditandatangan. Udah ditandatangan. Udah diakui. Semenjak 7 Pimret itu juga ada, nggak pernah juga. Wow. Nah itu salah satu yang orang-orang protes itu yang terjadi. Makanya tadi waktu lagi ngomongin Napoleon, itu kayaknya pendekatannya Prabowo. Nah. Menurut keyakinan saya. Iya, betul kan, artinya biar cepet, biar satset dan segala macam. Betul, biar satset, biar dia mungkin yang lebih tahu yang kita nggak tahu dan seterusnya. Udahlah, percaya aja. Come on, Nana. Tapi itu tidak bisa dikomunikasikan dengan baik dan orang-orang akan lihat track record. Menurutku gini, kenapa harus seseorang juga merasa terintimidasi kalau orang belum percaya sama dia? Harusnya dimikirin kepercayaannya kan, bukan apa yang dia lakukan. Nah, aku balik lagi ke dalam sistem demokrasi. Berarti demokrasi bermasalah di titik itu. Tapi availabilitas di dalam sistem Islam itu apa aja? Almost semuanya available untuk dipakai di dalam Islam. Karena sebenarnya di dalam Islam itu adalah yang dipikirin cuma platformnya aja. Tapi terus kemudian setelah platformnya ada, lalu kemudian apapun yang bisa kita cangkokkan di situ, itu sebenarnya apapun available. Misal, Rasulullah itu minta kepada para sahabat untuk mempelajari bahasa Persia. Supaya para sahabat ngerti bagaimana Persia ini yang kita lihat bagus bisa kita manfaatkan di dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Yang lebih jelas lagi, Umar bin Khattab itu meniru administrasi Persia. Lalu meniru juga bagaimana Rasulullah bahkan meminta
intel Islam pada saat itu untuk mempelajari teknologi Persia dalam perang. Nah, sehingga waktu itu introduksi cara-cara perang, cara-cara terus kemudian di dalam kehidupan itu banyak dari luar. Termasuk dalam sistem ekonomi. Dinar dan dirham itu bukan bagian daripada cara orang-orang muslim menggunakan uang pada saat itu. Karena dinar itu kalau nggak salah dari kata denari, itu mata uangnya Romawi. Dan dirham itu dari kata drachma, itu adalah mata uangnya Persia. Tapi yang itu kan cuma nama bagi kita. Tapi platformnya apa? Platformnya adalah bagaimana uang ini tetap menjadi nilai tukar. Maka yang dipakai supaya uang tetap menjadi nilai tukar, bukan barang yang akan naik dengan supply-nya yang rendah dan demand-nya yang tinggi, atau sebaliknya, maka dipakailah sesuatu yang nggak mungkin dipakai sebagai barang atau supply and demand mempengaruhi dia, yaitu adalah emas dan perak yang tidak terpengaruh pada saat itu. Maka dinar dan dirham digunakan dalam sistem ekonomi. Nah, lalu bagaimana dengan sistem politik? Yang menarik adalah kata-kata daulah itu bukan dari Islam juga. Kata-kata daulah atau negara itu ternyata introduksi daripada bahasa lain juga. Artinya Islam terbuka selama platformnya tetap adalah platform yang benar. Misal, bagaimana platform yang benar dalam sistem perpolitikan di dalam Islam? Di dalam Islam ada satu adagium bahwasanya kekuatan itu adalah milik umat atau adanya di rakyat kekuatan itu, tapi yang namanya solahiyah atau kewenangan itu adanya di Allah. Ulangi. Kedaulatan itu ada di Allah, kekuatan itu ada di umat. Itu berbeda jauh dengan konsep demokrasi yang diperkenalkan oleh Yunani, bahwasanya kekuatan dan kedaulatan ada di tangan umat. Bahwasanya umat punya kekuatan untuk mengangkat seorang pemimpin, dan karenanya itu pemimpin bisa menentukan hukum bagi rakyat. Sedangkan di dalam Islam tidak. Seorang umat boleh menentukan siapa yang akan memimpin mereka, pada gilirannya pemimpin ini akan menerapkan kedaulatan dari Allah kepada para rakyat. Tapi kalau menurut saya Ustadz, permasalahannya bukan di situ. Gimana? Barusan sekilas Ustadz memberi gambaran bahwa kalau di Islam Allah yang punya kekuatan. Ya, kedaulatan pada Allah, terus kekuatan pada rakyat. Betul. Jadi karena Allah itu ya tentu maha benar ya. Nggak mungkin tuh terjadi kesalahan yang terjadi di demokrasi. Betul. Karena semua dilakukan oleh rakyat gitu. Betul. Kedaulatan dan kekuatan pada rakyat. Tapi permasalahannya kan bukan tentang hukumnya. Tapi tentang penegakan hukumnya. Bagus. Yang berarti turunnya di orang. Yeah. Artinya kalaupun kita menjalankan pendekatan Islam, kita semuanya pakai aturan yang Allah berikan, ujung-ujungnya tekanan, ketidakadilan, korupsi akan tetap terjadi karena diterjemahkannya secara salah dan law enforcement yang salah. Salahnya tetap di manusia. Betul. Aku sepakat banget. Jadi setidaknya gini, yang kita sepakati adalah bahwasanya sistem apapun yang kita pakai, ini pasti akan tergantung daripada bagaimana cara sistem ini diterjemahkan ketika diterapkan, kan gitu kan ya. Nah, maka di dalam Islam setidaknya kita nggak mikirin problematikanya dua, tapi kita mikirin problematikanya cuma satu, yaitu bagaimana aturan-aturannya akhirnya diterapkan kepada umat secara benar, sebenarnya gitu. Bukan aturannya lagi yang jadi masalah. Tapi kalau di dalam demokrasi ternyata ada dua masalahnya. Apa tuh? Masalahnya adalah bagaimana aturannya diterapkan sudah pasti bermasalah. Yang kedua adalah bagaimana aturannya itu sendiri juga menjadi masalah. Jadi nature-nya sudah menjadi masalah, diterapkannya jadi masalah. Jadi Ustadz pengen bilang, at least kalau pakai pendekatan Islam, masalahnya cuma satu. Tinggal mikirin satu. Ya, karena hukumnya nggak mungkin salah. Betul. Cuman, betul. Tafsir terhadap hukum itu manusia banget. Bias terhadap penafsiran ini juga manusia banget. Dan kita nggak menutupi ini terjadi di dalam Islam all the times. Problematika ini. Contoh misalnya kayak ini ya, misalnya ya. Kita coba ambil ketika problematika demokrasi misalnya. Problematika demokrasi itu selalu sama. Bukan demokrasi lah, tapi hampir semua sistem yang ada di luar sana sekarang ini. Problematika selalu sama. Bagaimana kekuasaan ini tidak jadi korup. Karena mereka sudah tahu dan membuktikan bahwa kekuasaan itu kalau jadi satu, itu korup. Sekarang, walaupun dibagi 3 trias politika, tapi kekuatannya kan masih jadi satu. Gitu kan. Ya jangankan masih jadi satu, yang nggak berkuasa aja masih berkuasa loh sebenarnya. Waduh, sebut nama dong. Jokowi. Iya, ya kan? ya. Contohnya ini, misalnya ya. Polisi-polisi datang ke sana loh. Dan balik lagi mas. Ngapain coba ya? Nah, aku udah tahu jawabannya sih. Emang nggak boleh. Lu kan Islam, ini kan silaturahim. Ini kan mens rea kan ya? Ya, tidak ada niat jahat. Stupid shit. Betul. Harusnya kan... Astagfirullah Ustaz, jangan ngomong shit lah. Saya yang disalahin masyarakat ini. Aku yang diajarin gitu. Belajarnya sama Panji kan itu kan ya. Learn from the best. Aduh. Iya. Nah,
Tapi kita balik lagi ya, ini terlalu panjang omongan tentang masalah orang-orang yang tadi mereka ngomong bahwa enggak ada terjadi apa-apa, tapi sebenarnya kekuasaan itu enggak terpisah sebenarnya. Misal yang paling sederhana gini, koalisi pemilihan presiden itu selalu akan ditentukan oleh oleh pemilihan partai zaman dulu. Jadi pemilihan partai itu dilakukan baru pemilihan presiden. Maka semua orang-orang partai ketika ditanya koalisinya sama siapa nih? Koalisinya sama siapa nih? Nanti ya kita tunggu daripada pemilihan partai. Karena mereka tahu persis bahwasanya mereka nggak bisa berbuat apa-apa kalau mereka nggak dapat misalnya electoral threshold. Atau bisa jadi mereka jadi presiden, tapi untuk apa kalau seandainya mereka nggak punya dominasi di parlemen misalnya. Ini kan problematika dari zaman dulu nih. Nah, artinya yang menentukan hukum aja sudah bermasalah. Apalagi bias itu terus kemudian diterjemahkan kayak apa. Kita tahu lah di Indonesia, hukum yang bagus aja mas, itu diterjemahkan bisa sembarangan. Contoh misalnya, ini yang langsung contoh dua-duanya bermasalah ya. Pasal berkelakuan tidak menyenangkan. Ini gimana mas ceritanya tuh? Iya. Kita udah kena tuh. jadi hukumnya udah bermasalah itself. Cara menerjemahkan saya enak-enaknya, ngawurnya 2 kali nih. Tapi kalau di dalam Islam, dijamin nggak akan ada pasal berkelakuan tidak menyenangkan. Tapi itu menurut orang Islam. Nah tentu saja. Maksudnya selama ini aku lihat nggak ada pasal berkelakuan tidak menyenangkan. Tidak ada. Nggak tahu juga sih, saya sih emang nggak pernah ngaji. Nah yang ada adalah bagaimana tafsir terhadap misalnya penistaan agama. Nah itu yang dimainin tuh. Kadang-kadang bagaimana tafsir tentang taat pada pemimpin. Nah itu yang menjadi permasalahan. Nanti kita akan bahas. Tapi berarti kita coba fokus pada check and balances berarti. Bagaimana sebuah kekuasaan ini ketika terus kemudian dia berbuat tidak sesuai dengan seharusnya, maka bagaimana kita bisa mengintervensi itu dan bagaimana proses intervensi itu. Kita ambil pada sesuatu yang lebih sederhana. Sholat mas. Mas semakin mempelajari sholat, nanti ada yang lebih rumit tuh ketika sholat. Yaitu adalah gimana kalau imamnya salah. Emang mungkin? Oh mungkin banget. Iya. Di masa Rasul itu ada sholat, kalau aku nggak salah itu adalah sholat zuhur. Jadi sholat zuhur yang terjadi adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu, kalau nggak salah, nanti kalau salah dikoreksi aja karena ini masalah teknis banget, aku lupa. 2 rakaat salam. Para sahabat di belakang bingung dong. Ini sholat zuhur atau sholat apa nih? Sebentar. Mereka ikut salam, tapi mereka ada deg-degan nih. Mereka tanya pada Rasul ketika Rasul udah keluar. Ya Rasulullah, tadi kita sholat apa ya? Sholat zuhur. Berapa rakaat ya Rasulullah? Intinya salah intinya. Rasul bilang, emang tadi berapa? 2 ya Rasulullah. Intinya salah lah. Rasul bilang, kalau gitu kita sujud sahwi. Maka kita mendapatkan hukum karena Rasul memang salah di dalam sholat. Dan itu wajar, bukan salah yang berdosa. Tapi salah yang menjadi contoh bagi kita gimana nanti kalau ada imam salah. Kenyataan yang terjadi, aku selalu akan lupa ketika aku lagi punya kerjaan. Ini sholatnya sholat apa? Sholatnya sholat apa sih? Enggak lah ya. Ini berapa rakaat? Ini udah di rakaat keberapa tuh sering terjadi tuh. Sering terjadi kan ya. Nah, ya? andai kan rakaatnya harusnya 4 dan kita sudah di 3 dan kita ngerasa ini sudah 4 rakaat, maka apa harus dilakukan oleh makmum dalam rangka check and balances kepada pemimpin? Maka dia akan mengatakan subhanallah. Dia akan kerasin, laki-laki bilang subhanallah. Imamnya udah salam nih. Lalu makmumnya bilang subhanallah. Imamnya harusnya sadar. Kalau dia sadar, dia ngelanjutin lagi sholatnya. Tapi kalau andaikan dia tidak terus kemudian melanjutkan sholatnya, akhirnya dia bilang, lu ngapain subhanallah nih? Maka ngapain sih? Ya, makmum harus ikut kesalahannya imam. Ikut salam juga bareng-bareng, setelah itu baru dikoreksi, baru terus kemudian melakukan sesuatu untuk perbaikan. Gitu kan ya. Atau misalnya imam ketika dia lagi sholat kentut misalnya. Maka kita nggak bisa, imam macam apa lu? Nggak boleh. Maka ada caranya. Bagaimana check and balance-nya ketika ada imam yang kentut, dia langsung pergi ke belakang. Dan makmum di depannya langsung menggantikan posisi dia sebagai imam. Kemudian yang lain melanjutin sampai selesai. Sesederhana itu sih. Nah berarti di dalam Islam ada nggak sih check and balance untuk pemimpin? Jawabannya adalah ada. Dan itu senantiasa di masa-masa Islam itu terjadi. Misal, ketika seorang khalifah memutuskan sesuatu yang tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan hukum Islam, itu terjadi di masa Umar. Umar ini pintarnya luar biasa. Tapi suatu hari ketika beliau terus kemudian menentukan mahar tuh harus segini jumlahnya, maka wanita tuh ada yang protes tuh. Wahai Umar, pernah nggak Allah nentuin mahar berapa? Enggak kan? Kenapa kamu nentuin? Umar berkata perempuan ini benar, Umar yang salah. Artinya ini terjadi check and balances-nya. Tapi tidak juga jarang di dalam masa-masa sejarah Islam kita mengetahui ada orang yang belum protes udah mati.
Iya betul. Iya kan? Betul. Tapi problematika sama dengan masalah demokrasi kan, karena kekuasaannya cuma di tangan dia, check and balances tidak terjadi. Iya. Tapi Islam memberikan jalan check and balances itu. Nah bahkan kemudian ketika Rasulullah merasa bahwasanya program beliau itu adalah sesuatu yang bagus, padahal kemudian tidak ini bukan dosa sih tapi cuma nggak utama aja. Ternyata Allah terus kemudian bilang ini bukan yang harusnya kamu pilih, maka Rasul ditegur oleh Allah. Misalnya itu kepada pemimpin. Artinya pemimpin di dalam Islam tidak maksum seperti para nabi. Dia tidak sempurna. Maka mengkritik pemimpin ini bahkan dikatakan di dalam Islam adalah salah satu jihad terbaik. Artinya kalau Mas Panji misalnya mengatakan pada pemimpin sesuatu yang harusnya dia terapkan, yang menurut Mas ini ada argumennya dan aku siap untuk beradu data, bukan siap beradu otot dengan itu. Dan juga bukan karena kita berbeda dengan pemimpin kita lantas ngangkat senjata kan itu ya. By the way dapat dari mana juga aku nggak tahu dapat senjatanya. Tapi ketika Mas melakukan itu di dalam pandangan Islam, Mas sedang melakukan jihad terbaik. Afdolul jihad. Jihad terbaik adalah kalimatul haq atau kata-kata yang benar inda sultanin jair, kepada pemimpin yang zolim. Nah itu adalah di dalam Islam diatur tuh. Tapi kendalanya adalah Oke. itu bisa terjadi karena umat, kayak misalkan ambil contoh Rasulullah kok tadi sholat apa ya gitu ya. Atau yang tadi Umar ditegur itu kan check and balances. Oke. Itu Ustadz pakai sebagai contoh. Tapi itu kan yang bisa terjadi kalau A, umat muslim itu tahu yang benar, dan B, umat muslim itu peduli, Ya, dan C, umat muslim itu tidak takut. betul. Dan yang D, pemimpinnya tahu diri. Itu dia. Artinya ketika itu tidak ada di Iya. kalangan umat muslim, tetap jadi masalah yang sama dengan demokrasi. Sepakat. Iya. Sepakat banget. Kalau dari sejauh obrolan ini, berarti sebenarnya kalau saya nggak salah menyimpulkan sama Ustadz Felix Xiao, sebenarnya ujung-ujungnya mau kita pakai demokrasi atau mau pakai sistem yang Islami ya, walaupun Iya. apa itu sistemnya, ini dua-duanya itu punya peluang untuk salah, Betul. dan dua-duanya punya peluang untuk unggul, tergantung sama individunya. Kalau Karena kita tahu ada negara-negara yang dipimpin sama agama berantakan juga. hancur, betul. Iya. Jadi fokusnya berarti setidaknya untuk saat ini perdebatan soal sistem yang tepat untuk Indonesia itu jadi irrelevan kan? Betul. Karena apa yang lu perjuangkan, lu mau pakai apa juga jatuhnya salah karena orangnya masih pada mohon maaf goblok-goblok gitu kasarnya. Bener nggak? Aku sepakat. Oke. Kalau sederhananya gini, aku coba ambil satu contoh ya. Makan babi itu mengenyangkan dan babi ada yang enak, babi ada yang fail. Karena aku sudah pernah makan semua tuh. Iya. Jadi ada yang masak babi fail, ada yang masak babi enak banget. Iya. Sama kayak Dan mitos kalau babi pasti enak. babi pasti ada Iya. itu mitos. Iya, karena gue juga lanjut. Iya, artinya sama kayak tadi, ketika orang beragama dia bisa fail. Iya. Tapi kenapa terus kemudian seorang muslim, dia tadi ketika nature-nya dia sebagai seorang muslim, dia pasti menuntut adanya kepemimpinan yang islami. Karena itu seperti dia makan yang halal sebenarnya. Jadi itu komitmen dia terhadap agama dia aja sih, tidak menentukan bahwasanya itu pasti berhasil. Atau tidak menentukan juga bahwasanya itu pasti gagal. Nah makanya ada satu quotes yang sangat terkenal ketika Ahok kemarin bermasalah gitu kan ya. Ada ulama terus kemudian Kemarin mengatakan waktu 2017. bermasalah itu ada ulama yang ngebelain Ahok lalu mengatakan bahwasanya di dalam Islam di dalam satu kitab atau bahkan dikatakan Ibnu Taimiyah pernah berkata bahwasanya pemimpin yang bukan muslim itu boleh asal adil dan pemimpin yang muslim itu bermasalah kalau dia tidak adil. Nah sebenarnya quotes benerannya adalah begini quotesnya. Allah akan menolong satu kepemimpinan atau satu negara meskipun dia bukan muslim kalau dia menerapkan keadilan. Dan Allah akan menghancurkan satu negara meskipun dia muslim tapi dia tidak adil. Artinya negara ini nggak ketolong kalau dia tidak adil. Maka kalau kita bicara tentang good governance, maka kita bicara pertama adalah keadilan, bukan muslim. Itu maksudnya ulama ini Ibnu Taimiyah. Tapi kalau kita bicara tentang good governance, kalau dia adalah orang yang adil, maka dia sebenarnya menerapkan inti daripada pemerintahan itu sendiri sebenarnya. Jadi segampang itu sih sebenarnya kalau kita bicara tentang itu. Nah lalu berarti sebenarnya tuntutan inilah kenapa Iya. Ustadz Felix Xiao jadi orang yang saya tanya nih Ustadz. Karena Ustadz entah jadi beban entah enggak ya. Dan walaupun pasti memang banyak kelompok ya, banyak faksi di antara umat muslim. Pertanyaan saya ini ujung-ujungnya jadi pertanyaan yang saya tanyakan kepada umat muslim via Ustadz Felix. Iya.
Tidak adil ya. Jadi lu mau ngapain sih sebenarnya? Iya. Gitu ya? Sebenarnya yang diharapkan umat muslim ini apa dari Indonesia? Ya, jadi Indonesia yang diharapkan adalah dia bertakwa pada Allah sebenarnya. Itu yang kita harapkan. Sama seperti tadi antara babi yang mengenyangkan dan enak, atau ada yang tidak mengenyangkan, yang di sini juga misalnya halal-halal ada yang mengenyangkan dan enak. Nah, ini adalah bagian ketaatan aja pada Allah. Jadi itu adalah yang diinginkan oleh umat muslim di Indonesia. Nah, menarik tadi kalau kita bahas tadi, apa yang mau diperbuat? Lu ngapain ngomong tentang sistem-sistem Islam dan segala macam? Misalnya contoh, platform di dalam Islam adalah platform ketaatan misalnya, keadilan dan segala macam. Semua itu diakomodasi di dalam khilafah misalnya. Yang banyak orang omongin, oh sistem Islam itu khilafah dan segala macam. Nah, problematikanya bukan pada khilafahnya nih. Khilafah ini adalah sama kayak Pancasila. Cita-cita sebenarnya. Nah, kalau orang-orangnya belum sampai di titik itu, belum bisa diinstal, kita mau ngomong apa? Itu aku sepakat banget. Karena gini, kita bicara tentang masalah-masalah yang sudah di sini nih, tapi orang ini platformnya masih belum beres. Ibaratnya kita itu bangun rumah, Mas. Lalu kemudian kita sudah beli kulkas, kita sudah beli lemari, kita bahkan udah beli laptop, kita udah beli segala macam, tapi kita belum bahkan bangun fondasi. Nah, itu masalah menurut. Jadi lu mau taruh di mana? Nah, menariknya adalah, Mas, di dalam Islam coba kita lihat ya. Allah katakan, Rasul katakan, Islam itu seperti rumah. Dan fondasinya itu adalah iman. Iman itu ada alasan kenapa orang tuh harus berbuat sesuatu. Maka lalu kemudian disampaikan oleh Rasulullah, dan tiang-tiangnya adalah sholat atau amal-amal soleh. Ini adalah tiangnya nih. Maka atapnya adalah jihad. Maka kita berbicara sekarang, contoh ya dengan masalah Palestina ya. Kita mau ngomong jihad, itu adalah omongan idealitas. Dan kalau kita ngomong pada orang yang bahkan belum bangun fondasi, lantas kemudian kita bilang, ayo kita bangun atap. Di atapnya mau tegak di mana? Atap ini kan sejatinya untuk ngelindungin rumah nih. Tapi rumahnya belum ada. Atau orang bilang gini, lu sholat, tapi ini tiang nih. Tiang ini mau lu lekatin di mana? Platformnya nggak ada sama sekali. Khilafah itu memfasilitasi keimanan, khilafah memfasilitasi syariat atau amal soleh, dan khilafah memfasilitasi jihad. Artinya itu adalah cita-cita besar. Nah, orang ngomong sekarang, misalnya contoh ya, mohon maaf, tegakkan khilafah. Ini orang kita bicara dasarnya belum ada gitu kan ya. Nah, ini agak sulit sih kalau kayak gitu. Maka sebenarnya apa yang aku inginkan? Ya sama seperti orang-orang menginginkan Indonesia ujung-ujungnya ada social justice. Ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, maka orang-orang muslim dimanapun ketika dia menginginkan bahwasanya Islam ini diterapkan dalam segala macam hal, maka dia akan benar lagi nih, seolah-olah gini, Mas. Ketika aku berpolitik dalam sistem yang bukan Islam, maka mungkin aku hanya mendapatkan bagian memberikan manfaat bagi orang. Tapi kalau ketika aku berpolitik dalam sistem Islam, itu sama-sama bisa jadi memberikan manfaat. Tapi ini menjadi bagian daripada bekalku berjumpa dengan Allah. Gambarnya seperti itu sih. Wow. Sebenarnya tadi kalau saya nggak salah ngambil kesimpulan ya, Ustaz. Ini juga saya thinking out loud, Ustaz. Jadi kalau misalkan train of thought-nya berantakan, mohon maaf. Ya. Ada banyak umat muslim di Indonesia. Banyak banget, 80% dan lebih. Sebaiknya pembicaraan soal khilafah nanti dulu pastiin 80% ini adalah umat muslim yang taat, yang benar. Kayak lu marah-marahin kita, ngapain sih lu ngobrol-ngobrol main catur Jakarta semuanya ke Palestina, lu nggak ngajak-ngajak, lu sholat nggak sih gitu kan? Benar Lu banget. mau mati untuk Palestina, sholat aja belum? Jangankan basicnya sholat. dulu. Mereka tahu nggak sih Palestina itu artinya apa? Idih, ngeri. Iya kan? Maksudnya, ayo kita membela Palestina. Sebentar, lu ngerti gak sih Palestina dimulai dari kapan kata-katanya? Atau istilahnya Palestina emang udah dari zaman Rasul misalnya. Nah, itu yang kita usahain. Nah, berarti perjuangannya kita untuk atau perjuangan umat muslim lah ya. Saya ngomong kita kan, saya juga Islam ya sebenarnya. suka mengeluarkan diri dalam kelompok tersebut. Adalah dengan memastikan, karena gini kan, organically, kalau 80% lebih ini sepakat soal, misalnya agamanya benar, sepakat sama menginginkan nilai-nilai yang benar, pada akhirnya apapun yang diinginkan sama umat muslim akan tercapai juga. Iya, all muslim final. Iya. Gamanya kayak permainan catur. Permainan catur itu gini ya, aku nggak akan mungkin jalan ke sini kalau aku nggak punya fondasi nih. Nah, sekarang pertanyaannya, ada nggak sih orang-orang main catur kalau dia waras ya, dia melakukan satu langkah tanpa ada basic sebelumnya. Nggak mungkin dong kudaku kesini kalau aku nggak backup dengan sesuatu yang lain. Dan kalau dia lebih pintar lagi ya, dia akan mikir nih. Kalau kita kan nggak mikir nih sekarang ya, karena kita mikirnya ngobrol ya. Saya rasa Ustaz tetap mikir sih. Maksudnya kalau kita kan mikir bukan cuma satu langkah kan. Tapi kalau misalnya dia langkah begini jadi seperti apa. Makanya ketika main catur tuh aku lihat ada berapa? 1 kali 10 pangkat 11 ya. Kemungkinan dalam setiap permainan catur. Dan akan berkurang setiap langkah.
Artinya ketika di ujung zaman itu atau di ujung dakwah atau apapun itu kemungkinan akan semakin berkurang. Nah kemungkinan itu akan semakin berkurang kalau kita mau bangun satu langkah demi langkah untuk basic. Nah orang nggak bisa terus aku pengen satu kemungkinan yang ini doang misalnya. Itu terlalu banyak kemungkinannya dan lu bisa mati kapan aja. Tapi kalau Allah mengizinkan kita menang. Iya kalau Allah mengizinkan aku masuk ke sini, Mas terus kemudian nggak ngelangkah, aku bisa menang. Tapi kan kita nggak disuruh untuk itu. Kita disuruh untuk bangun basic. Lalu kemudian kita ambil langkah berdasarkan basic yang kita bangun. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang orang Indonesia ya, masalah Indonesia menurutku sekarang edukasi. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerlukan 23 tahun sebelum beliau ngasih tahu pada umatnya, pada saat sebelum beliau mati, pada hari ini telah kusempurnakan agamaku. Telah kucukupkan nikmatku bagimu kata Allah. Dan telah kuridhoi Islam sebagai agama buat kalian. Semua orang bilang, iya. Kami sadar betul karena Rasul ngajarin kami 23 tahun dan kami tahu betul makna kalimat ini dan kami siap untuk melanjutkan apapun yang dipegang oleh Rasulullah. Tapi orang zaman sekarang Mas, satu orang mu'alaf nih dan semua orang Islam berharap dia bisa melakukan yang diajarkan Rasul 23 tahun tuh di hari pertama. Menurutku stressful sih. Stressful. Itu yang terjadi sama Deddy Corbuzier. Yang masa sholat gitu? Ya. Belum juga seminggu jadi orang Islam. Dan bayangin orang-orang berharap seperti itu kan kalau dia baru masuk Islam. Gimana kalau dia berada dalam kondisi yang minus? Jadi umatnya bukan hanya mu'alaf sebenarnya, tapi mereka tuh bukan hanya dari level 0 bangun satu gedung lantai 10, tapi mereka itu dari bawah. Benar-benar sudah disesatkan hancur terus mereka mulai dari bawah. Nah gimana sih cara kita memandang semua itu gitu maksudnya. Nah menurutku sih harusnya orang-orang muslim lebih bijak dalam melihat itu. Bahwa ini adalah persoalan edukasi. Dan persoalan edukasi ini artinya adalah kalau kita ibaratkan nginstal tadi. Handphone kita sekarang belum siap untuk diinstal program-program baru. Nah maka kita harusnya membuat gimana caranya agar hardware-nya ini sudah siap. Lalu kemudian mereka sudah siap diinstal. Baru ketika itu kita baru bertanya, ini sudah siap nih lo, kenapa lo belum mau install? Menarik. Nah sekarang menurut Ustadz Felix Xiao, gimana kondisi umat Islam di Indonesia? The state of Muslim in Indonesia. Seperti apa terpecahnya, seperti apa cara pandangnya, seperti apa problema internalnya. Tadi kita ngomongin soal koreksi umat muslim ya antara kita sendiri. Kayak apa tuh situasinya? Bagus banget. Ini aku coba mengambil satu pendekatan dari Dr. Majid Al-Kilani. Ketika dia membahas satu buku judulnya Hakada Zahara Jilu Salahuddin wa Hakada Adatil Quds. Artinya adalah bagaimana terus kemudian generasi Salahuddin ini muncul dan gimana caranya Baitul Maqdis itu bisa kembali kepada kita. Beliau berkata begini, problematika umat muslim ketika Baitul Maqdis hilang. Sebenarnya aku menjelasin satu dulu. Bahwasanya Baitul Maqdis atau Palestina ini akan menjadi selalu wajah kaum muslimin. Ketika kaum muslimin hancur, itu pasti bermasalah. Tapi sebaliknya ketika kaum muslimin itu bangkit, dia akan menunjukkan keadaan terbaiknya. Itu selalu akan terjadi di antara kaum muslimin. Artinya kalau sekarang Baitul Maqdis hilang, berarti kita lagi bermasalah. Tinggal kita lihat masalah kita sedalam apa. Jadi kalau ada orang bilang, enggak muslim baik-baik aja. Bro, kalau muslim baik-baik aja, Baitul Maqdis enggak akan hilang. Ini ngomongin geopolitis banget ya berarti. Geopolitik banget. Karena Baitul Maqdis adalah wajah umat Islam. Itu semua ulama sepakat dengan seperti itu. Nah kalau kita bahas itu berarti karena Baitul Maqdis hilang, berarti kita punya masalah. Tapi sedalam apa masalah kita? Majid Al-Kilani berkata begini, tahun 1099, itu adalah kaum muslimin berada dalam kekuatan militer yang paling tinggi. Saking kuatnya, bahkan 1071, itu seorang pemimpin namanya Ab Aslan, itu bisa mengalahkan pasukan Bizantium. Pasukan Bizantium itu pasukan yang paling bergengsi di seluruh dunia pada saat itu. Dipimpin lagi oleh kaisarnya namanya Romanus Diogenes. Nah, tapi Ab Aslan yang waktu itu bukan pasukan official negara loh. Dia cuma pasukan gampangnya gini, provinsi. Jadi, apa ya? Satpol PP. Gampang gitu kan ya. Pasukan Satpol PP nih. Pasukan Satpol PP nih. Bukan pasukan negara. Walaupun ya memang kuat banget sih. Tapi dia bisa mengalahkan pasukan Bizantium. Pasukan reguler Bizantium. Berarti kita dalam kekuasaan yang paling kuat. Tapi kita hancur. Baitul Maqdis hilang pada tahun 1099. Dan kita tidak pernah nyalain siapapun. Dan sampai sekarang aku baca dalam setiap terus kemudian buku-buku. Mereka katakan sumber terbesar kekalahan kita adalah perpecahan. Lalu Majid Al-Kilani berkata, lihatlah bagaimana perpecahan bisa membuat kita kehilangan Baitul Maqdis dalam keadaan kita yang paling kuat secara militer. Lalu aku bertanya, sekarang kita sudahlah tidak kuat secara militer gitu kan ya. Pecah lagi kita gitu kan ya. Nah maka
seginilah kondisinya kaum muslimin sekarang. Mereka pecah sendiri, lalu kemudian mereka terpisah-pisah dengan satu sama lain. Di antara mereka pun di Indonesia mereka terpecah berkelompok-kelompok. Tidak selesai sampai di situ. Mereka di dalam kelompok sendiri pun mereka terpecah-pecah lagi. Ujung-ujungnya itulah kemudian orang merasa bahwa aku lebih baik daripada mereka. Atau aku lebih baik daripada dia. Ujung-ujungnya memang akhirnya itu yang menjadi problem. Maka aku dari awal masuk Islam, Mas. Aku udah punya doa. Kalau ada doa yang aku bisa panjatkan dan pasti didengar oleh Allah. Aku bukan minta ilmu, aku nggak minta apa, aku minta agar orang muslim bersatu. Itu aja sih sebenarnya. Karena itu akan nyelesain banyak masalah. Apa situasi konsolidasi yang saat ini sedang terjadi antar pemimpinnya? Karena ada banyak pemimpin Islam. Kalau kita mau menyatukan, ya kan pemimpinnya mesti consolidated. Oke. Kalau Nggak terjadi kah? sekarang ya Mas ya? Iya. Ternyata enggak. Oke, kita ambil ini agak sedikit ironis ya. Kita ambil contoh yang paling gampang. Mas, di antara orang-orang muslim menurut Mas siapa orang-orang yang paling tahu tentang Islam? Di antara seluruh orang muslim nih, siapa yang harusnya paling tahu tentang Islam? Yang harusnya? Yang harusnya paling tahu. Idealnya paling tahu tentang Islam. Wow, ini pertanyaan, saya sulit jawabnya. Tapi saya coba jelasin dulu konteksnya kenapa saya sulit jawabnya. Karena Islam itu menurut saya cukup, ini mungkin salah pernyataannya ya, tapi terasa demokratis karena dia tidak berporos hanya pada satu pemimpin, gak kayak paus gitu. Gak ada kayak pausnya gitu. Betul. Tapi dia bisa... Skak, ngomong dong. Enggak skak. Skak? Lah ini apa? Oh iya, skak. Untung gua ngeh. Iya. Ntar dulu nih, Ustadz. Main deket aja nih. Sat. Ada satu yang ada di yang nggak mungkin terjadi di catur itu adalah kita nggak makan orang. Aku berusaha udah, tapi tidak pernah terjadi. Kadang-kadang nggak bisa menghindar ya? Iya, nggak bisa menghindar. Iya. Ya nggak ada pilihan Mas. Karena itulah. Maaf. Ya nggak apa-apa. Memang situasi itu kadang-kadang sefak itu Mas. Aduh, ini yang bete dari main skakmat tuh pasti saya sering digoblok-goblokin main nonton. Jadi goblok udah diajarin Iren Sukandar masih goblok juga main catur. Bagus tuh. Yang episode itu. master. Iya, Grandmaster. Iya, Grandmaster. Luar biasa. Saya udah diajarin Ustadz. Tapi memang kita kan selalu melaksanakan apa yang kita pelajari. Tidak melaksanakan apa yang kita... Iya betul. Dia ngajarin ada 3 fase main catur. Opening. Iya. Terus apa yang kedua? Sama endgame. Main game. Saya cuma berhenti di opening. Opening ditandai dengan rokade. Nah itu barusan rokade tuh barusan tuh. Iya, betul. Oh gitu. Oh berarti kalau orang sudah mulai bertahan berarti sudah masuk mid game. Betul. Oke. Berarti kita sudah masuk mid game dong sekarang. Tadi dulu Ustaz, saya lagi mikir nih. Jangan ngajak saya ngomong. Sebentar ya Ustaz. Ya, santai Mas. Gue kesini, lu ke situ, nggak mungkin. Gue kesini, ke situ, lu kemana? Sat. Ya udahlah, gue kesini udah. Canggih. Nggak canggih, ini mentok nih namanya nih. Iya. Tadi gimana Mas? Islam tidak seperti misalnya paus misalnya. Iya, siapa jadi yang makanya saya jadi kesulitan karena menurut saya semua pemimpin Islam tuh sebenarnya punya suara yang sama dan harusnya punya pemahaman sama. Jadi saya kesulitan untuk jawab pertanyaan ini. Mas setuju nggak kalau aku bilang kalau sebenarnya yang paling ngerti tentang Islam harusnya adalah para ulama? Iya, tapi banyak kan? Iya, tapi ulama apapun harusnya. Harusnya para ulama. Betul. Pertanyaan lu sederhana. Di Indonesia kapan terjadi terakhir persatuan para ulama? Terakhir kali persatuan para ulama terjadi, yang aku ingat ya, itu Masyumi. Dan setelah itu tuduhan makar, PRRI Permesta. Akhirnya berujung Masyumi dibubarkan, lalu kemudian ulama-ulamanya dalam tanda kutip dikriminalisasi. Seperti misalnya, kenapa aku katakan dikriminalisasi? Karena aku punya data. Buya Hamka misalnya dikriminalisasi, lalu kemudian Muhammad Natsir dikriminalisasi, walaupun pada akhirnya dipulihkan nama baiknya dan dijadikan sebagai pahlawan bangsa. Muhammad Natsir akhirnya jadi pahlawan bangsa, Buya Hamka namanya juga sekarang bagus banget, tapi orang lupa bahwasanya dulu Buya Hamka itu dikatakan sebagai pengkhianat negara, menjual negara pada Malaysia. Muhammad Natsir dikatakan pembangkang negara. Padahal dia menyelamatkan 2 kali Indonesia kalau nggak salah. Pertama kali adalah RIS, Republik Indonesia Serikat, dia nggak setuju dan kemudian dikembalikan pada Persatuan Indonesia, Republik
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, ketika perjanjian Romroyen, Masyumi itu juga memberikan sebuah kesempatan agar kita tidak dalam tanda kutip mengganti presiden dan wakil presiden kan ketika diambil sama musuh kan itu kan ya. Nah, ini menurutku sebuah kenyataan yang harus pahit diambil oleh orang muslim, bahwasanya orang-orang muslim sekarang yang paling tahu tentang Islam aja mereka belum menerapkan itu pada diri mereka. Yang terjadi idealnya ulama-ulama bareng. Tapi berapa banyak Mas mendengar ulama-ulama ini ribut satu sama lain? Ya kan ya. Nah, ini yang kita nggak pungkiri. Padahal circle kita beda dong, Mas. Algoritma Instagram kita beda dong, Mas. Tapi bahkan orang-orang, mohon maaf ya, yang bukan muslim tahu bahwasanya ulama-ulama di Islam tuh sulit bersatu. Yang paling gampang ya, mohon maaf ya, as old as Indonesia, Muhammadiyah dan NU. Walaupun sekarang nggak separah dulu, tapi percikan-percikan ini apakah masih ada? Ada. Yang paling gampang di Jakarta. Jakarta tuh dulu ketika Pilpres, Mas, tahu nggak, Mas? Ada satu masjid paling besar di Asia Tenggara. Lalu kemudian itu waktu itu kalau nggak salah ya, Ahok yang dalam tanda kutip memberikan izin untuk dibangun lah. Maka aku nggak tahu sampai di titik mana kenapa masjid itu dikasih nama Masjid Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Aku nggak mengatakan itu salah sih. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari kita sudah tahu. Jasa beliau itu ngeri sekali. Dan keulamanya nggak usah ditanya. Jauh banget dibandingkan ulama-ulama pada zaman sekarang, apalagi aku. Tapi pertanyaannya nih, kalau Mas menjadi seorang pemimpin nih, dan kita sudah tahu ada potensi konflik itu misalnya. Ketika misalnya Mas punya anak 2 misalnya. Lalu kemudian 2 anak ini kita sudah tahu ada potensi nih. Lalu kemudian kita beliin satu makanan cuma untuk 1 orang misalnya. Itu problem kan. Nah, itu yang aku lihat ulama-ulama sekarang belum sesuai dengan harapan kita sih. Nah, balik lagi pada pertanyaannya, kalau yang ideal aja, yang tahu ideal tentang Islam aja belum berbuat seperti itu, maka pertanyaan Mas tadi adalah sejauh apa sih kita sekarang? Daripada idealitas Islam itu, jangankan kita bicara tentang sesuatu yang besar seperti atapnya umat muslim tadi. Kita bicara tentang yang masih sederhana aja. Kita ngajak ulama, yuk kita bareng. Belum tentu. Not that easy. Itu problematikanya sih sebenarnya. Nah, sebentar dulu ya. Saya kenapa gue jadi serius ya? Pengen ngobrol panjang, jadi kita mulai aja dulu dah. Ya. Oke. Nah, kalau misalkan itu kondisinya, apakah tidak bersatunya para ulama di Indonesia juga jadi alasan tidak satu suaranya umat Islam Indonesia terhadap berbagai macam isu? Iya, karena ulama ini adalah orang yang pertama percaya harusnya ketika yang lain nggak percaya, dan orang yang pertama yang harusnya mereka ada di depan sebenarnya. Jadi kalau misalnya ulama-ulama ini tidak pernah menunjukkan ada sesuatu kayak ini, nggak pernah menunjukkan sikap apa yang sebenarnya harus dimiliki oleh orang-orang muslim yang lainnya, maka bagaimana mungkin orang-orang muslim akan mencontoh itu? Kita ambil contoh yang lain. Pertanyaan sederhana, Mas. Kenapa sih orang-orang muslim di Indonesia sering banget berdebat satu sama lain? Yang sering yang nggak berilmu kan sebenarnya. Ya. Jawabannya sederhana sih. Karena ulama-ulamanya belum ikhlas dalam mengajarkan Islam. Ulangi, ulama-ulamanya belum Islam dalam mengajarkan agama Islam. Tadi kan Mas bertanya gini, ulama ini apakah menjadi contoh? Jawabanku harus. Kenapa? Karena fakta yang sekarang kita lihat adalah justru mereka mencontohkan sesuatu yang akhirnya membuat orang-orang itu jadi bermasalah. Berarti kan mereka harusnya jadi panutan kan? Betul. Nah sekarang panutan mereka terjadi nggak? Iya, tapi banyak panutan menurutku problematik. Karena gini, kenapa orang-orang di bawah banyak berantem? Karena mereka, menurutku ya, aku harus menerima ulama-ulama belum mengajarkan dengan ikhlas. Bukan karena Allah, tapi mungkin karena yang lain. Yaitu? Contoh, aku dakwah mulai dari 2002 ketika aku masuk Islam. Aku ke Jakarta tahun 2007. 2012 aku udah mulai dakwah di Twitter. Ustadz Adi Hidayat muncul 2016-2017 aku lupa. Pokoknya setelah dia studi terus kemudian dia pulang Indonesia dan tiba-tiba muncul jadi standar baru yang merepotkan semua orang. Kenapa? Karena dia hafal Quran. karena dia hafal letak Quran itu di mana, dia hafal banyak sekali hadis dan dia
nggak kayak manusia lah pokoknya. Jadi maksudnya standar Kayak ustadznya jadi berubah. ChatGPT tapi Iya, Islam. tapi bentuknya manusia lah kira-kira gitu. Nah, jadi ini kan menyulitkan semua orang kan. Nah, ketika Ustadz Adi Hidayat ini muncul, maka dalam pikiranku yang pertama jelas namanya manusia yang masih punya penyakit hati. Aku berpikir begini, siapa nih orang nih? Ketika aku lihat masih muda, kok tiba-tiba dia bisa muncul? Afiliasinya kemana nih? Dan segala macam. Segala sesuatu yang menjadi penyakit hatiku ini menunjukkan pada satu, siapa yang kasih dia otoritas? Tapi itu terjadi juga gak sih pada aku ngomong-ngomong pasti. Gitu kan ya. Tapi di sisi lain aku bilang begini. Lik, lu ngapain sih Lik? Gini Lik, lu punya 100 musuh nih. Lu sendirian lawan 100 musuh nih. Kan berat tuh. Walaupun kalau lu bisa ngalahin semuanya, herois banget lu. Tapi kalau ada orang datang, minimal seperti lu. Bisa jadi kan 50-50 nih. Harusnya kan lu merasa santai kan. Iya. Kenapa? Karena yang harusnya dikerjain satu orang, jadi dikerjain dua orang. Apalagi kalau ini OP nih. Iya, overpower ya. Dia 99, kita satu kan ya. Betul. Bukannya kita selesai terus kita tinggal tiduran di rumah. Bukankah yang kamu inginkan adalah santai hidupmu itu, Lik? Aku bilang, iya juga ya, kenapa aku kemudian harus merasa seperti itu. Nah, tapi pertanyaannya nih, gitu kan ya. Apakah setiap ulama yang muncul akan disikapi hal yang sama oleh ulama yang lain? Atau disikapi sebagai, mohon maaf Mas kan foundernya Komika ya. Dan juga foundernya Stand Up. Secara logika, setiap ada orang yang terus kemudian muncul di dunia stand up, berarti kan Mas dapat amal jariahnya tuh. Iya kan ya? Artinya orang akan berterima kasih. Oh, dunia ini sekarang jadi begini stand up Indonesia karena ada Panji, ada Raditya Dika, dan 3 orang yang lain yang aku lupa. Itu kan siapa? Ernest. Iya. Rian dan Isman. Rian dan Isman. Berarti ini pahala jarinya pada mereka kan? Berarti contoh nih Mas, kalau seandainya ada orang yang tiba-tiba muncul lebih hebat daripada Mas, lebih keren daripada Mas, terus Mas merasa kenapa dia nggak follow aku? Kenapa dia nggak kulonuan sama aku? Berarti masalahnya Mas nggak suka sama dia itu karena stand up atau karena sesuatu yang lain? Iya betul. Itu sih yang aku bilang. Berarti, kalau ingin untuk kebaikan stand up ya nggak bahaya, nggak khawatir. Iya, Tapi bahwa lu khawatir berarti lu di sini bukan cuma untuk stand up. Urusan dia dong kalau dia nggak hormat pada seniornya, bukan urusan Mas kan. Nah itu sama yang terjadi di dunia dakwah menurutku. Kalau ada orang yang menurutku ya sekali lagi karena ini rawan banget, oh ini mah Felix aja segala macam. Ya ini namanya juga menurutku kan gitu kan ya. Kalau aku ngajarin sesuatu agama Islam ya, aku ajarin dengan benar-benar ikhlas karena mencari ridho Allah. Maka harusnya aku tidak ada masalah ketika ada orang pindah kajiannya dari aku ke ustadz yang lain. Atau aku nggak ada masalah harusnya ketika ustadz yang lain lebih sukses daripada aku. Toh yang aku perjuangin kan Islam. Tapi begitu ada sesuatu yang aku perjuangkan misalnya, atau aku omongkan, maka murid-muridku akan menjadi nggak suka sama orang. Tapi ulama-ulama ini juga akan mempermasalahkan ketika ada yang pindah karena kepercayaan si ulama ini tuh dianggap tidak benar. Nah, bagus. Iya kan? Jadi kita udah bukan ngomongin soal untuk kebaikan Islam. Indahnya di dalam Islam, sekali lagi kalau dia ngitung Islamnya ya, indahnya di dalam Islam, keputusan ulama, kalau benar-benar sudah ulama ya diambil, aku memutuskan karena ini, maka kemungkinan cuma 2. 1, baik, 2, lebih baik. Nggak ada dosa di situ. Saya mau mencoba untuk percaya nih. Kenapa harusnya mencoba ya, untuk percaya? harusnya ya. Ya itu idealitas ya. Itu idealitas. Idealitasnya adalah memang aku juga ya balik lagi kenapa aku punya doa bahwasanya kalau aku ada satu permintaan yang aku minta adalah persatuan daripada Allah, karena itulah fakta yang aku lihat. Fakta yang aku lihat adalah bahwasanya itu sulit banget dipercaya gitu maksudnya. Di dalam Islam itu bahwasanya kalau ada 2 perbedaan dan ulama sudah ngomong ini adalah perbedaan, maka adanya adalah yang benar dan lebih benar. Nggak ada yang dosa dan nggak ada yang pahala. Jadi benar dan lebih benar. Tapi bagaimana dengan yang mengaku-ngaku Islam? Kita mencontoh gini deh. Islam liberal. Oke. Islam liberal. Menurut keyakinan Ustaz Felix bukan Islam kan? Oke. Menurutku ini yang tadi kalau kayak gini nggak mungkin benar dan tambah benar kan? Oke. Nggak benar nih. Nah, tapi dia bilang Islam. Tinggal pertanyaan kita kepada dia, pendapat ulama mana yang kamu pakai? Jadi ini kan pada pendapat ulamanya nih. Tapi kalau bukan pada pendapat ulama, contoh misalnya kayak gini ya. Ada orang berpendapat, dia bilang gini, ulama berpendapat bahwasanya misalnya kata dia ya, taruhlah yang paling susah. Allah itu ada 2. Berarti ini kan
Aku akan tanya pada dia, ini pendapat ulama mana yang kamu Iya, pakai nih? Nah kalau nggak ada, berarti itu pendapat yang aku bisa katakan, oh maaf, ini bukan pendapat Islami. Nah jadi yang kita maksud dengan benar dan lebih benar ini adalah satu lingkup namanya pendapat Islami. Keluar daripada itu, maka kita bisa katakan kamu salah. Nah pandanganku terhadap orang-orang liberal dan tanda kutip, aku nanya sama mereka, jadi yang kamu kritik itu sebenarnya apa sih? Dia bilang gini, kita terkungkung pada penafsiran-penafsiran yang selama ini dilakukan oleh para ulama. Oke. Berarti yang maksudmu ulamanya yang bermasalah? Iya. Harusnya gimana? Harusnya kita tidak dibatasi oleh apapun. Karena manusia cukup pintar untuk menentukan nasib dirinya sendiri. Aku bilang, berarti ini bukan pendapat ulama ya. Gitu kan ya. Itu pendapatmu kan. Nah berarti secara ini kamu oke mengatakan bahwa Islam adalah liberal. Tapi oke juga dong kalau aku lawan pendapatmu. Nah karena ini bukan pendapat ulama nih. Kecuali kalau pendapat ulama yang sering tuh gini mas. Cingkrang dan gak cingkrang. Itu pendapat ulama. Sholat taraweh 11 atau 23 rakaat itu pendapat ulama. Tapi kita kan ribut soal ini. Iya betul. Gitu kan. Contoh musik. Itu pendapat ulama tuh. Tapi kan kita ribut soalan itu. Kemarin bahkan orang kayak Ustadz Adi aja itu didebat soalan musik. Padahal kita udah tahu pendapat ulama tuh berbeda soalan musik. Ada yang mengatakan haram, konsekuensinya dosa. Ada yang mengatakan halal, konsekuensinya tidak dosa. Tapi ketika kita mengambil salah satu pendapat ini, maka kita jadi baik dan lebih baik. Yang tidak boleh adalah orang yang mengambil pendapat haram bermusik, lalu dia main musik. Itu nggak boleh. Iya betul. Nah jadi artinya Islam tuh menyenangkan di titik itu. Nah, cuman kalau sudah bukan luar lingkup Islam ya berarti ya kita tidak katakan itu bisa dimasukkan ke dalam hukum tadi. Ya itulah juga yang jadi alasan kenapa, sebentar nih, gue ngapain sih? Inilah yang jadi alasan kenapa ada, buset gue baru sadar kita udah main sejam lebih, anak catur yang dimakan baru segini-segini aja ya panjang di ngobrolnya. Harusnya tidak begitu ya? Enggak juga karena kita kasihkan ngobrol, tapi bagus loh pertahanannya. Keren banget. Jangan muji pura-pura, Ustad. Enggak serius. Jangan aneh-aneh Anda ini. Enggak, ini tadi saya mau ngomong gini. Inilah kenapa Indonesia itu selalu bingung. Jadi orang Islam tuh maunya apa sih? Iya, betul. Kenapa kita kok perdebatannya nggak maju-maju gitu? Aduh ini jatuhnya jadi aneh ya. Saya jadi kayak ngomong orang Indonesia bukan orang Islam. Tapi mungkin lebih tepatnya Indonesia bertanya-tanya para pemimpin Islam maunya apa? Mungkin itu lebih tepat. Ya, jadi gini. Kalau misalnya mungkin yang lebih tepatnya adalah orang-orang yang di Indonesia yang mereka itu misalnya taruhlah garis tengah ya. Mereka berkata kira-kira orang Islam tuh kira-kira maunya apa. Sebenarnya orang-orang Islam sebenarnya maunya sederhana aja sih. Setiap apa yang diperintahkan oleh Allah itu bisa difasilitasi bisa difasilitasi sama negara sebenarnya sesederhana itu. Nah maka kalau kita lihat ya, kan aku udah bilang dari awal, nature-nya Islam itu dia senantiasa punya tuntutan untuk bisa ada otoritas di situ. Nah, maka otoritas itu digunakan untuk apa? Untuk bisa agar agama ini dilaksanakan secara sempurna. Pertanyaannya balik lagi, ada nggak sih sebenarnya yang belum difasilitasi oleh pemerintah? Jawabannya banyak. Betul. Gitu kan? Jawabannya banyak. Nah, misalnya contoh yang paling gampang, sistem ekonomi di dalam Islam. Karena kita memandang bahwasanya cara kita untuk spending money adalah bagian daripada ketaatan pada Allah. Cara kita untuk spending money, cara kita untuk kelola duit kita, cara kita untuk mendapatkan uang kita itu adalah sesuatu yang menjadi bekal kita di hadapan Allah. Bertepatan dengan bahwasanya sistem Allah pasti baik. Maka kalau kita lihat, kita bandingin nih, maka kita bilang sama pemerintah, pemerintah yuk kita bandingin yuk antara sistem yang sekarang kamu anut ini dengan sistem Islam kira-kira lebih bagus yang mana. Contoh misalnya, kita udah tahu sih masalah di Indonesia itu adalah ketika orang dikasih kekuasaan terlalu besar. Nah maka di dalam Islam itu dibatasin kekuasaan itu. Terutama dalam hal ekonomi. Misal di dalam ekonomi tidak boleh ada individu yang menguasai tambang. Itu nggak boleh. Karena di dalam Islam dibatasin. Kalau lu mau kaya sebagai individu, ini kuadran lu ya. Kalau lu sebagai jamaah atau masyarakat mau dapat sesuatu ekonomi, ini kuadran lu ya. Kalau lu pemerintah ini kuadrannya dan nggak boleh keluar daripada kuadran itu. Jadi sekaya-kayanya seorang individu, dia nggak akan mungkin bisa menguasai sesuatu yang harusnya dimiliki oleh
rame-rame atau masyarakat. Pertanyaannya, Indonesia sudah punya belum? Indonesia punya mirip-mirip. Pasal 33. Bumi, air, dan kekayaan di dalamnya dikuasai oleh negara. Harusnya dikuasai oleh umat sebenarnya. Tapi oke lah, dikuasai oleh negara. Dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Nah, di sini letak agak problemnya nih, gitu kan ya. Karena kalau sudah dikatakan dimiliki oleh negara, berarti negara boleh dong ngasih ke individu. Iya kan? Haknya negara. Haknya negara dong. Dan dia bilang, oke, aku akan memanfaatkan kepentingan masyarakat. Caranya dengan dikasih pada orang. Nah ini sebenarnya, coba bayangin ya. Ini jadinya nggak terurus lagi. Untuk apa bikin hukum kalau semua bisa diatur semuanya sendiri. Dibandingkan sama di Islam? Dalam Islam nggak boleh. Suatu waktu ada seseorang minta tambang garam pada Rasulullah. Lalu kemudian dia bilang, ya Rasulullah, aku minta tambang garam ini ya Rasulullah. Rasul bilang, oke, ambillah. Setelah diambil sama dia, sahabat yang lain datang lalu berkata, ya Rasulullah, aku cuma mau ngomong aja yang kamu kasih kepada dia itu. Itu tambangnya besar sekali dan seperti laut yang mengalir, nggak habis-habis. Kata Rasul, tarik balik lagi, karena itu bukan milik dia. Di dalam Islam, api, padang rumput, dan air ini milik semua orang dan tidak boleh dikuasai oleh satu orang pun. Berarti tambang itu nggak boleh dikuasai oleh individual. Yang boleh dikuasai oleh individu apa? Jualan, itu boleh. Dia bikin misalnya pabrik makanan, taruhlah mie misalnya, dimanfaatkan oleh semua orang dan dia kaya karena itu, silahkan, nggak ada masalah. Tapi kalau ngambil tambang nggak boleh. Dan kita tahu orang-orang kaya yang super kaya itu kira-kira dia jualan apa, Mas? Dia mengambil sesuatu yang harusnya dinikmati oleh semua orang loh. Nah itu Islam terus kemudian ya bertepatan. Kalau itu kan ibadah ya tadi ya. Nah ini bertepatan dengan cocok dengan kalau kita bandingin dengan sistem yang sekarang ya jauh banget lah gitu kira-kira. Ustadz Felix tampaknya punya, apa ya Anda? Anda mau ngapain ini? Anda mau ngapain ini? Anda makan ini tukar oke. Saya harus ingat kata-kata Yaden Sukandar. Oke. Ya. Main dulu, Ustaz. Siap. Ini. Oke. Aduh. Wah. Keren, Mas. Semua yang ngomong keren mas itu membuat saya kalah. Kayaknya Kemarin baru aja gitu. kayaknya kali ini enggak deh, Mas. Kemarin sama Sandiaga Uno. Wah, hebat banget. Pinter banget. Wah, luar biasa banget. Dia yang menang. Terus Karena apa pertanyaannya? sebenarnya kita menjelang ke akhir nih soalnya. Ya, Kita juga udah endgame. masih bungkus nih. Ya, jadi kita main dulu dikit sebelum saya kemudian melempar pertanyaan terakhir. Oke. Biar seru aja. Mulai serius. Gitu ya. Oh gitu. Anda nggak mau kemana Anda? Aduh, bagus lagi. Dem. Oke, Ustaz. Not bad, Ustaz. Gue mau belaga gila atau pakai mikir ya? Kalau pakai mikir lama, belaga gila nanti gue kelihatan goblok. Gak apa-apa, Mas, kan kita kan bukan pengen menang catur. Iya, udah. Oke. Tuh. Kok tahu sih, Mas? Ada yang aku bingung kenapa sih antum nggak gerakin ini apa ratunya dari situ di situ terus gitu? Ada alasan apa gitu? Mau saya jawab, tapi saya mau punya pertanyaan lagi. Oke. Baru kepikiran. Sebenarnya diskusi tentang Islam dan politik itu seberapa banyak sih di Indonesia dibandingkan diskusi tentang Islam dan kehidupan? Artinya gini, kebanyakan diskusi tentang Islam kan pasti tentang harusnya begini, ini aturannya begini, koridornya begini, jadi orang Islam tuh begini segala macam. Tapi obrolan kayak gini, sebenarnya kan bagus sekali Ustadz. Seberapa sering diskusi di luar yang terjadi di dalam ranah-ranah partai politik? Karena mereka udah pasti kan, kayak partai-partai
mau ngomong P3 tapi mereka lagi nggak dapat 4%, ya mereka lagi di luar lah. Ya. Tapi mungkin mereka pengen reshaping lah. Ada partai-partai Islam lain, PKS, PKB dan segala macamnya gitu-gitu. Di luar yang terjadi di partai yang harusnya mereka lakukan. Kayak gini-gini tuh aktif nggak sih dilakukan diskusi terkait ini? Jawabannya tidak. Iya. Pertama karena memang Islam sudah dikerdilkan bahwa saya seolah-olah kalau orang menjadi seorang muslim orang nggak bisa bahas tentang masalah politik. Yang kedua adalah ketika orang-orang Islamnya sendiri menganggap bahwa ini kayak bukan bagian daripada Islam juga. Jadi kenapa lo harus ngomong tentang politik? Misal ketika aku ngisi kajian ya di awal-awal pesannya gini, Ustadz jangan bahas politik ya. Itu selalu tuh di masjid-masjid. Jadi seolah masjid adalah tempat yang haram untuk ngomong tentang politik. Apa tuh ketakutannya itu datang dari mana? Karena apa yang mereka, pernah terjadi di masa karena lalu? mereka sudah menganggap bahwa politik itu tidak boleh dibahas dalam Islam. Trauma itu setauku ya berasal daripada satu dipisahkannya politik dengan Islam. Seolah-olah kalau kamu bahas politik berarti kamu tidak menghormati masjid misalnya karena itu bukan bahasan Islami. Jadi Dipisahkannya kapan? Dipisahkannya ketika ada banyak ya. Pertama secara politik itu terjadi ketika tahun 1950-an. Ketika orang membahas kalau Islam politik tuh ujungnya jadinya seperti ini. Yang kedua adalah terjadi ketika masa penjajahan. Ketika secara edukasi kultural kita dipisahkan antara agama dengan politik. Sorry, saya potong dikit. Itu kan sekularisme ya? Ya. Pemisahan antara agama dengan politik. Betul. Sekularisme. Ya, inilah yang juga ditentang ya? Ini termasuk bagian menurutku problematika utama. Ketika Islam mulai dianggap sebagai agama ritual doang, lalu kemudian dipisahkan daripada satu bagian yang lain adalah bagian politik. Padahal orang yang paham Islam tahu bahwa nggak mungkin terpisahkan itu. Nggak mungkin. Jadi sekularisme itu tidak bisa terjadi karena di awal banget kita bilang bahwa bedanya Islam dengan yang lain, hal-hal terkecil pun nature-nya begitu. udah diatur. Jadi ketika lu bilang kayak gitu, kalau lu mengharapkan sekularisme, orang Islam bilang, lah nggak bisa, gue butuh penjelasan ini. Betul. Terkait apa yang mesti gue jalanin. Kalau lu nggak, kalau negara nggak fasilitasi itu untuk gue, Iya. itulah mungkin alasan yang lebih benar tentang kenapa ada Kementerian Agama ya. Iya, Kementerian Agama adalah bentuk daripada sekularisasi. Bentuk Daripada sekularisasi. Karena bukan pemfasilitasan agar tidak terjadi sekularisasi. menurutku enggak, justru adalah bentuk daripada sekularisasi. Coba kita Tolong lihat. dijelaskan. Kerjaan Departemen Agama ngapain aja? Sebanyak ini sejauh ini sih ngurusin haji. Baru gue mau ngomong. Iya kan? Karena kenapa? Karena haji Harusnya ada. tidak kan? Iya kan? Karena haji ada uangnya kan? Iya. Nah jadi seolah-olah agama ngomong gini, oke gue lagi ngurusin negara ya. Kalau lu mau agama sama situ aja tuh. Jadi kan pekerjaan terhadap agama nih. Dan sekularisasi juga. Padahal sebenarnya kalau di Padang tidak perlu ada rumah makan Padang. Maka negara yang Islami tidak memerlukan Departemen Agama dong. Lagi? Negara yang Islami tidak memerlukan Departemen Agama. Betul. Karena ngapain tuh apa Departemen Agama? Aku belum pernah tahu tuh siapa Menteri Agama di zamannya Rasulullah. Tapi aku bisa menyebutkan siapa misal Amirul Jihad di masanya Rasulullah. Atau siapa terus kemudian yang bertanggung jawab atas Menteri Dalam Negeri. Ada bahkan ahli syiarnya. Jadi siapa yang kemudian kalau sekarang apa ya? Menteri Penerangan kali ya, Harmoko kali ya. Saya pikir justru Kementerian Agama itu, karena saya juga ngerasa aneh kan. Iya. Lu ngapain sih ngurusin itu semua gitu. Ada Menteri Agama cuma untuk ngurusin haji doang. Iya. Tapi saya pikir tadinya adalah Menteri Agama itu hadir untuk memastikan bahwa tidak hilang pembelaan terhadap kebutuhan umat muslim agar hukum yang dia butuhkan untuk ada di negara, gimana sih cara ngomongnya? Intinya adalah gue umat muslim, Ya. gue ngerti lah Indonesia nggak menjadi negara Islam, misalnya ya. Tapi gimana nih caranya gue memastikan hak-hak gue sebagai umat muslim terlaksana? Karena di Islam tuh diatur segala macamnya dan gue pengen hidup di Indonesia dan Indonesia mesti mengatur itu. Hadirlah Kementerian Agama. Saya pikir itu hanya saja prakteknya memang jadi sempit banget, jadi cuma fokus di situ. Menurutku kompromi politik benar sih kalau dikatakan itu kompromi politik. Itu kompromi betul. Kompromi politik atas sekularisme yang kemudian diterapkan di Indonesia. Iya, sama kayak gini walaupun memang nggak pengen sih, tapi kan kompromi. Betul. Contoh kayak gini ya, aneh nggak sih kalau ada musola di masjid? Ya aneh. Nah, orang pergi ke masjid terus nanya, Mas musolanya di mana ya? Iya. Ini kan masjid. Iya. Kamu boleh sholat dimanapun dong. Iya. Tapi kalau ada orang terus kemudian pergi ke masjid, ada orang mau sholat, dia bilang, Mas jangan di sini, sholatnya di sana aja tuh. Loh kok bisa? Karena itu musolanya. Iya. Nah, terus ini dipakai untuk apa? Ini dipakai untuk yang sesuatu yang lain. Padahal namanya masjid nih. Nah artinya adanya musola itu menandakan bahwa itu bukan masjid. Nah artinya sesederhana itu Agama menandakan bahwa Indonesia tidak didasarkan atas agama. Dan itu ya bagiku ya tadi balik lagi relasinya. Bisa nggak sih kita dalam kondisi begini masih menjadi seorang Indonesia? Jawabannya ya bisa banget.
menjadi seorang Indonesia sekaligus menjadi seorang Muslim. Cuman orang Muslim pasti akan memperjuangkan kondisi idealnya sebagaimana yang Allah perintahkan gitu sih sebenarnya. Di blok mulu gua. Katanya Iren Sukandar cuma ada 3 jenis pertahanan. Menyerang balik, Mengancam. menukar atau kabur. Oke. Dari tadi kita lakukan menukar ya. Iya, menukar tuh nilainya ini sama nilainya ini tuh kan beda gitu. Jadi tukar-tukaran. Betul. Nah, permasalahannya cuma itu yang saya ingat dari Iren Sukandar. Makanya permainan saya tolol. Bagus sih, bagus. Iya. Bagus. Iya. Aduh, Ustaz. Jadilah kita pelan-pelan dulu aja deh. Ya. Kita skak dulu deh. Serem ah. Astaga, Ustaz udah 1,5 jam aja ini. Ini namanya kabur. Ustaz. Padahal aku ini loh pantang mundur loh aku. Sebenarnya. Sakjan itu aku pantang mundur, Mas. Sakjan itu. Sebenarnya aku tuh pantang mundur. Kalau ini gimana, Mas? Astaga. Ustaz. Kamu menyusahkan saya, Ustaz. Ya udah kita gini deh. Iya, nggak ada pilihan lain soalnya, Mas. Tukar-tukaran, set. Ya Allah ya Rabbi. Gimana Ustaz? Nanti aku mikir dulu, Mas. Aku dari tadi nggak mikir. Ini mau dibungkus, udah 1,5 jam kan? Iya. Biasanya langsung dibungkus, tapi permainan caturnya tanggung. Oke. Gitu. Wah, nggak kelihatan lagi aku. Kacau. Sejak kapan aku di situ ya tadi ya? Ustaz ngapa? Berarti tadi Mas nggak lihat? Enggak, saya juga baru lihat tadi. Ini yang kayak gini-gini nih rame di sosmed. Ini. Iya benar. Dua-duanya blow on. Sebenarnya kita nggak bisa disalahkan Ustaz, kan kita sambil ngobrol. Itu alasan sih sebenarnya. Karena ada Magnus yang Carlton. main apa? Magnus Carlson Carlsen. ya, yang dia 10 meja terus dia ngadep ke belakang. Iya. Berarti dia nginget 10 meja dong. Iya, tapi kan kita bukan Magnus Carlsen, Ustaz. Dia kayaknya juga agak aneh di otaknya. Padahal aku udah hampir lumayan loh tadi. Oke. Kita bikin Anda tidak kabur dulu ke kanan. Ya ini bahaya nih. Salah satu bahaya yang paling besar adalah tidak bisa kabur. Oke. Mari kita ambil kesempatan. Ini diajarin juga sama Iren ya? Enggak, itu udah main tolol aja Ustaz. Percaya sama saya. Oke. Saking Ngapain sih? Kalau dalam keadaan kayak gini kita bisa lukir nggak sih? Hah? Kita bisa lukir nggak sih dalam keadaan kayak gini? Aturannya? Lukir tuh? Di blokade gitu? Oh ini tukeran itu? Ini tadi udah gerak ya? Enggak, belum. Enggak, aku tanya aja. Bisa sih. Oh bisa ya? Nanti paling kalau salah kita disalahin sama tukang. Ustaz, kita main tolol aja lah ya. Ayo. Ya udah dah tuh. Oke. Net kemana gue ya? Duh, gue juga bego sih. Kenapa sih gue bego-bego banget jadi orang? Cuma kayak gini. Ya udahlah.
apa sih Ustadz? Anda mau apa sih? Yaudah, skak. Aduh. Ngapain nih gue? Ini kalau Iren Sukandar nih udah ngomong, lu ngapain sih main-main kayak begini, udah percuma lah. Skak. Skak. Sorry, kok skak sih? Sini. Ya. Oh begitu tadi Anda rencananya. Nah. Gue mesti kabur nih. Gimana caranya nih? Waduh. Anda mau ngancem atau Anda mau kabur nih? Cuma ada satu pilihan. Diam dulu nih. Anda kan kesini rencananya. Saya kesini mati, Kebuka kesini mati. Jadi apa yang saya mesti lakukan untuk menghalangi itu terjadi? Iya, benar. Itu pertanyaannya, Mas. Saya geser ke sini, dia ke sini tetap nggak bisa Mati. pindah. Saya cuma bisa mengorbankan satu, tapi langsung mati juga. Satu-satunya jalan adalah saya ke... Enggak. God damn it. Not bad, Stad. Iren menangis melihat ini. Udah gue skak dulu dah tuh. Iya, satu-satunya cara memang skak terus, Mas. Iya. Panjang bener nih main catur nih. Iya. Hidup tidak ada pilihan ya. Selain kabur, sian banget aku. Iya. Sebenarnya nggak kemana. Dia kalau gua nggak skak. Iya, aku kabur. Ya, udahlah ini nggak kemana-mana. Ustadz, nih gue begini aja. Gue punya pertanyaan terakhir. Thank you by the way, good play. Pertanyaan terakhirnya, Ustadz. Iya. Sebelumnya ke pertanyaan terakhir, saya pengen menarik kesimpulan. Oke. Saya ngerti sekarang bahwa semua keriuhan yang terjadi di Indonesia yang disalahkan terhadap umat muslim, itu dasarnya hanya saya tuh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Aturannya jelas, Anda menghalangi saya untuk bisa taat. ya. Nah, dalam rangka untuk mencapai ketaatan tersebut, maka kekuasaan yang kemudian ingin menjadi jalan. Betul, ya. Untuk bisa mencapai itu, maka kekuasaan mesti dicapai. Hanya ada dua cara. Cara paksa, tapi kalah mulu. Iya. Atau cara persuasif. Oke. Tapi waktu yang panjang. Masalahnya, cara persuasif ini hanya bisa terjadi kalau misalnya kita kompak sebagai umat muslim. Benar. Kekompakan itu Benar. tidak ada. Karena di negara seperti, ya kalau setting aja seperti sekarang, demokrasi gitu ya, maka persuasi itu lewat jumlah. Iya. Ya, jumlahnya itu yang nggak kunjung-kunjung didapatkan. Benar. Partai Islam nggak pernah dapat tinggi-tinggi banget kok. Yang ada blunder. Ya. Toh pada akhirnya cita-citanya Bung Karno tuh tercapai juga. Dia bilang gini, kalau misalnya emang lu percaya ini adalah jalan terbaik, lakukanlah lewat jalan persuasi, jalan kekuasaan, negara Islam yang lu pengen kejadian anyway. Ya. Berarti sebenarnya setupnya Bung Karno sih sejauh ini masih jadi pilihan yang adil. Oke. Aku boleh komentar ya? Ya, dan itu pertanyaannya. Oke. Apakah adil karena if you want what you want, work your way there. Oke. You need unity, fix that. Oke. Kalau itu selesai, yang lu inginkan akan tercapai anyway. Dengan landscape, dengan aturan bermain di lapangan yang ada sekarang. Ya, oke. Salah nggak saya? Yang pertama aku kasih yang happy-nya dulu ya. Yang happy-nya adalah Islam tidak pernah membolehkan opsi pertama. Jadi Islam nggak pernah membolehkan opsi paksa, itu nggak pernah. Sehingga sebenarnya opsinya cuma satu. Nah itu lebih mudah tuh bagi umat Islam. Opsinya cuma satu, kamu meyakinkan orang, kalau enggak kamu nggak dapat yang kamu mau. Sesederhana itu sih sebenarnya. Jadi artinya Islam menutup opsi dengan paksa.
atau dengan anarkis atau dengan anarkis, nanti aku diomelin sama Ferry Irwandi ya, dengan kekerasan. Dengan kekerasan. Dengan kekerasan itu tidak ada opsinya. Berarti satu-satunya opsi adalah dengan tidak kekerasan. Dan itu seperti itulah Rasul mencontohkan umat muslim untuk meraih apa yang dia mau sebenarnya. Nah, pertanyaannya balik lagi. Kalau seandainya dengan sistem yang seperti sekarang, kalau kekerasan tidak menjadi jalan, maka cuma ada dua jalannya. Satu adalah edukasi, yang kedua adalah lewat permainan yang diberikan dalam tanda kutip. Dan aku nggak termasuk yang kedua. Nah, makanya Andrew Tate pernah bilang begini kan, itu bagus banget, dia bilang gini, kalau aku ada permainan basket lapangan. Andrew Tate. Dia ngasih dia kan bilang bahwa semua ini adalah dikuasai The Matrix. Jadi kamu harus keluar daripada The Matrix, walaupun aku nggak setuju sepenuhnya dengan kata-kata itu ya. Tapi aku setuju bahwasanya the game is always rigged. Jadi kalau Andrew Tate bilang gini, kalau ada permainan basket di tengah jalan, street basket, lalu kemudian kita bilang sama orang, siapa yang menang melawan orang ini. Jadi ada dua tim nih, 3 lawan 3, misalnya 3 on 3. Kalau menang, aku kasih kamu $1,000. Pertanyaannya, kira-kira kalau cuma itu aja aturannya, kira-kira orang akan curang gak sih untuk bisa menang? Pasti, kata dia. Nah ini kalau $1,000. Gimana kalau price-nya misalnya $100,000? Atau price-nya misalnya unlimited. Apa yang orang bisa lakukan sih sebenarnya untuk bisa menang? Nah menurutku ini adalah game yang dibuat dengan aturan seperti itu. Ini game bukan untuk kita. Karena game sekarang Mas membuktikan bahwasanya ternyata bukan hanya tim yang kuat yang bisa menang. Ataupun tim yang punya koordinasi baik yang bisa menang. Tapi dia bisa ubah aturan, masalahnya seperti itu. Jadi misalnya contoh misalnya ya. Kalau misalnya kita sudah punya pemain sekaliber Messi dan Ronaldo dalam satu tim. Tapi kalau gawangnya itu bisa diubah, ya nggak akan gol juga sebenarnya. Nah, jadi sepintar apapun kita mencoba untuk bisa lebih baik, tapi itu nggak akan bisa lebih baik daripada orang menentukan aturan sebenarnya. Bisa aja kalau sudah menang gol, akhirnya diubah. Aturannya kita ubah, bukan yang paling banyak golnya yang menang. Tapi yang menang adalah mereka yang lebih banyak mencederai orang misalnya. Kalau itu jadi aturan, ribet kita akhirnya. Nah, pada ujungnya memang menurutku ya, sekali lagi ini menurutku karena tanpa mengecilkan perjuangan orang-orang yang main di dalam game itu, misalnya seperti teman-teman kita dari PKS misalnya, atau teman-teman kita dari mana lagi selain PKS kalau sekarang partai-partai Islam, PKB, PAN enggak katanya, PKB partai Islam ya? Nggak, aku nanya sih. Basis masanya kan itu soalnya kan. Iya. Gitu kan ya. Jadi maksudku adalah apapun itu ya. Maksudnya ya yang dilakukan oleh mereka kita pasti tetap hormatin karena pasti ada kebaikan-kebaikan yang mereka buat di situ. Nah, hanya saja kalau aku memilih jalur edukasi. Dan jadi aku memilih gimana cara aku menyadarkan lebih banyak orang sehingga siapa tahu di antara mereka ada yang benar-benar meyakini bahwasanya kita nggak bisa main dalam game yang sudah ditentukan oleh orang lain. Mas tahu teori perang ideal itu seperti apa? Pertama, jangan main di medan orang lain dan aturan orang lain. Yang kedua, jangan salah pilih senjata. Dan yang ketiga, jangan perang. Artinya kalau kita sudah ngambil, pertama kita sudah harus dalam tanda kutip taruh ini perang walaupun ini bukan kekerasan ya. Yang kedua, kita bermain di tempat orang lain, sudah gitu senjata yang kita pilih terbatas sebenarnya Mas. Karena senjata yang sekarang diizinkan untuk dipilih adalah senjata-senjata yang nggak akan mungkin bisa berbuat apapun sebenarnya. Senjata yang diizinkan. Betul. Makanya ketika David vs Goliath, yang pertama dia lakukan adalah dia nggak mau main di dalam peraturan orang lain. Mana pedangmu? Oh sorry, saya nggak pakai pedang. Karena dia udah tahu apa yang terjadi kalau dia pakai pedang. Chance-nya 0. Maka ketika dia pakai sling, chance-nya meningkat dong. Apalagi kalau dia lari-lari, chance-nya semakin meningkat. Nggak seperti kemudian diadu frontal gitu misalnya. Kalau diadu frontal ya matilah kita. Orang dia sudah terbukti berhasil dalam berbagai macam waktu gitu kan ya. Badan dia lebih gede dan segala macam. Maka pertanyaan sekarang adalah menemukan sling ini seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, kesadaran jangan main dalam aturan lawan gitu kan ya. Nah kalau kita sudah main di aturan lawan, sulit. Nabi Musa ditantang oleh Firaun untuk adu sihir. Firaun nantang Nabi Musa untuk lomba sihir. Nabi Musa bilang, boleh on my terms. Tempatnya aku tentuin, waktunya aku tentuin. Oke. Tukang sihirnya datang. Tukang sihirnya ngasih terus kemudian ular-ular yang kayak gitu. Nabi Musa gak mau main dengan cara yang sama. Allah ngasih dia permainan yang lain. Senjatanya senjata yang lain. Bukan dengan yang ditentukan. Harusnya begitu. Jadi aku permudah bagi orang muslim sebenarnya. Gak ada jalan kecuali kita buat orang lain cerdas. Kalau kita buat orang lain cerdas, maka ada chance Islam itu bisa dipakai. Tapi kalau kita nggak mau buat orang lain cerdas, kita nggak sabar buat orang lain cerdas, maka yang terjadi adalah seperti yang Mas bilang tadi. Selama-lamanya outcome-nya akan sama. Karena nggak ada yang berubah. Ustaz Felix Xiao, terima kasih banyak. Terima kasih. Pembicaraan yang menyenangkan. Mari.
kebutuhannya kan mau